namanya, eee, ingin mengetahui lebih jauh tentang materi ini ya. Oke, eee, oke ini materinya. Ya, kita bahas tentang perkembangan pemasaran konvensional ya, pemasaran konvensional ke digital. Apa saja nanti ketika mau memasuki transisi ke digital. Jadi kita mengetahui apa-apa saja yang berubah, apa-apa saja yang berkolaborasi atau berelaborasi dengan konvensional ke digital atau gabungan dari keduanya. Oke, teman-teman, kita mulai ya nah ini pada materi ini saya menjelaskan bahwa saat ini walaupun Anda sudah memahami ya bahwa sekarang eranya udah berubah ya gitu kan. Tapi dalam konteks marketing ya mungkin Anda lebih spesifik lagi ke arah yang namanya komunikasi, ini sudah berubah ya, komunikasi pemasaran. Ya, ada pergeseran, bahkan ada munculnya yang namanya eh, cara-cara komunikasi yang baru atau cara-cara komunikasi pemasaran yang baru yang konsepnya itu lebih mendekatkan atau relevan dengan kondisi saat ini ya. Ya strategi yang seperti yang lalu itu kita pakai brosur. Anda sudah saya pernah informasikan ya tentang yang namanya konvensional marketing atau tradisional marketing ya berupa baik ATL maupun BTL ya, kita tahu ya above the line itu atau BTL seperti apa. Kalau masih ada yang belum paham nanti buka lagi tuh videonya atau materinya. Oke. Nah, ini masih bicara sedikit tentang tradisional yang akhirnya berkembang ke digital ya. Jadi ada cara-caranya ada yang berubah yang tadinya bergeser lah ya. Karena televisi itu belum atau dari penelitian itu televisi itu masih menempati peringkat tertinggi ya dari sisi iklan. Iklannya masih sekitar 70% orang beriklan di televisi. Ya karena tadi ya, karena kondisi negara kita itu negaranya kepulauan. Jadi belum tersentuh namanya jaringan infrastruktur digital. Jadi televisi masih menjadi andalan. Mungkin ketika 5-10 tahun lagi atau 20 tahun lagi ketika infrastruktur digital itu berkembang, ya nanti televisi akan lama-lama juga akan bergeser. Ya sekarang aja udah bergeser ya. Yang tadinya Trans TV misalnya atau Trans 7 gitu kan, yang tadinya hanya televisi aja, sekarang dia punya channel YouTube-nya. Karena apa? Karena orang nggak sempet lagi nonton TV. Orang nanti nontonnya di YouTube aja deh, jadi gitu. Karena si Trans 7 ini tidak mau yang namanya pemirsanya, kemudian konsumennya itu beralih gitu kan. Akhirnya dikejar dari yang televisi, dikejar ke digital, dikejar ke YouTube. Dari YouTube dikejar lagi ke TikTok maupun ke Instagram. Yang penting apa? Tetap terjaga yang namanya eksistensinya sebuah media. Oke, kemudian yang berikutnya adalah, nah ini fakta-faktanya ya. Ada fakta-fakta yang nanti, yang nanti saya tampilkan bahwa ada pergeseran. Nah ini juga kemarin kita belajar tentang bagaimana kita membuat sebuah namanya target market ya. Ada pendekatan melalui demografi, demografi, psikografi ya. Nah, behavioral ya gitu kan. Nah, ini nanti akan bergeser ya. Nanti ada fakta-fakta baru yang bergeser ya tentang bagaimana pendekatan konsumen yang telah berubah dari sisi demografinya. Nah, ini perkembangannya ini ditandai dengan yang namanya pergeseran konsumennya. Konsumennya itu bergeser semua ke digital. Bahkan pelaku-pelaku usaha itu banyak juga yang beralih ke digital. Karena merasa apa? Karena merasa yang namanya faktor jangkauannya jadi jauh lebih luas gitu kan. Jauh lebih luas dibanding misalnya bukan TV ya, dibandingkan misalnya
brosur atau dibandingkan misalnya menggunakan radio atau apa ya, dia jangkauannya lebih luas dan tampilannya itu bisa audio visual, bisa multimedia ya. Jadi daya jangkauannya cukup luas digital ini. Dan satu lagi adalah sangat murah dan bisa di-track siapa konsumen yang melihat, calon konsumen, siapa potensial-potensial viewer kita dari konten-konten kita itu bisa di-track. Dia di mana lokasinya, lalu kemudian akunnya apa itu bisa di-track. Kalau Anda main di mana di Facebook Ad, dia namanya pixel ya, namanya pixel. Nah, itu bisa di-track tuh pixelnya itu menggunakan handphone apa, dia kemudian aksesnya lewat apa namanya handphone atau dari desktop atau dari laptop, dia bisa terdetek gitu kan orangnya. Nah, itu sangat memudahkan bagi pelaku usaha ya, khususnya orang-orang yang pengen mengembangkan atau scale up dari pemasaran digitalnya. Kemudian komunikasinya dua arah ya. Komunikasinya dua arah, yang tadinya mungkin kalau di periklanan banyak yang satu arah atau komunikasinya delay gitu kan, ditunda, tertunda seminggu atau 2 minggu ya karena apa sifatnya seperti itu ya, sifat tadi apa tradisional marketing. Dan sekarang di era digital udah nggak bisa lagi. Ketika kita posting biasanya langsung itu mendapatkan respon ya, cepat sekali responnya. Nah, kemudian ini dari tiga inilah yang akhirnya membuat baik konsumen, pelaku usaha, semua ya, brand, semua beralih ke digital. Karena apa? Karena semua orang larinya ke situ gitu kan. Menganggap semua orang larinya ke sana gitu kan. Sampai jutaan orang, jutaan apa namanya akun ya, ratusan juta lah. Kita penduduknya sekitar 200 juta, tapi yang main internet itu lebih dari 200 juta, 300 jutaan. Jadi satu orang tuh bisa punya 2 akun. Artinya ini sangat potensial gitu kan kalau untuk melihat bagaimana besarnya orang yang mengakses internet. Ya, ini trennya seperti itu. Akhirnya mau nggak mau, suka nggak suka, akhirnya semua pelaku usaha, brand, dan konsumen itu masuk ke digital. Nah, ini ya satu lagi trennya. Nah, ini tren dari penurunan ya, tren penurunan tradisional marketing, tradisional media ya turun ya, baik itu TV walaupun dia masih tinggi tapi dia cenderung turun ya. Kemudian yang meningkat adalah sosial media makin meningkat. Karena si TV ini dibandingkan oleh YouTube itu sangat YouTube terus berkembang, terus naik ya, sementara si TV itu semakin turun gitu kan trennya. Nah, ini perlu dicermati nih sebenarnya apa-apa aja yang menjadi hal-hal yang menjadi keputusan si pelaku usaha. Kemudian dari print ya, apalagi print ya, dari media print, cetak gitu kan. Nanti di pertemuan kelima saya ada contoh bagaimana namanya perusahaan majalah namanya Her World Indonesia. Nah, itu saya mendengarkan wawancara editor in chief-nya itu, namanya pemimpin redaksinya itu, bagaimana dia survive melakukan langkah-langkah survive ketika era disruption, era digital dan era pandemi. Ya, yang tadinya Her World itu semua mainnya di print ya, majalah Her World itu kan majalah fashion ya. Nah, itu lambat tahun sekitar Januari dia sudah mulai full digital. Full digital. Karena apa? Karena sudah nggak bisa lagi bertahan di era printing gitu kan. Peminatnya, readernya, pembacanya itu semakin sedikit yang megang majalah. Dan akhirnya dia mengaktifkan yang namanya seluruh kemampuan sosial medianya dia. Dia ada 5 sosial media yang dia bikin terintegrasi. Mulai dari web, YouTube, kemudian TikTok, Instagram, sampai ke Facebook. Namanya pentagonal konten namanya itu. Dan membuat si Her World itu menjadi survive seperti sekarang. Walaupun ada pengurangan karyawan ya. Tapi nanti sebagai contoh, nanti pertemuan kelima lah saya kasih contohnya.
contoh kasusnya ya. Oke, kemudian nah ini penurunan ya, tren penurunannya. Kemudian juga kita melihat bagaimana ini yang kemarin kita baru belajar nih tentang yang namanya eh, model ya, model apa namanya 4P gitu, 4C gitu. Sekarang muncul namanya 4E. Ya, karena pendekatannya lagi bukan pendekatannya orientasinya bukan ke produk. Orientasinya tuh semua ke yang namanya konsumen gitu kan. Semua pendekatannya konsumen, seperti experience untuk konsumen gitu kan. Ada di mana-mana, everywhere ya, place jadi everywhere itu untuk mempermudah konsumen juga. Jadi mencarinya itu konsumen tuh nggak mau yang capek-capek gitu kan, maunya dia ada di mana-mana gitu kan. Kemudian promotion menjadi evangelism atau engagement ya, sama nih apa bukan pengertian yang sama tapi targetnya sama adalah WOM, word of mouth marketing, jadi dari mulut ke mulut. Jadi dia mau ada engagement. Nah itu juga yang diinginkan oleh konsumen gitu kan. Jadi konsumen semua gitu kan. Price jadi exchange ya. Jadi ada pertukaran. Jadi konsumen tuh nggak sekedar bayar, tapi apa sih yang didapatkan konsumen dari sisi pertukaran tidak yang sekedar uang gitu kan. Banyak ya exchange-nya bisa berupa macam-macam. Nah, ini penjelasannya di sini ya. Penjelasannya di sini nah ya. Product to experience ya karena memang sekarang ini kalau kita mau melihat semua hampir sama ya sama semua apa orang mau jualan apalah gitu kan misalnya kita mau jual hijab kita kan bukan pemain apa pemain lama atau kita bukan yang awal gitu kan tapi kita adalah orang yang baru masuk misalnya di bisnis hijab sementara udah ada ratusan atau ribuan brand tentang hijab. Nah, Anda gimana cara bisa memenangkan pasar yang melakukan experience? Produk itu dijadiin experience ya. Seperti misalnya ini contohnya adalah marketplace ya apa ada toko ada apa all shop ya online shop seperti OLX, Bukalapak dan lain-lain ya seperti Anda misalnya antara bandingin antara Shopee dan Tokopedia misalnya kalau saya sendiri lebih nyamannya tuh di Tokopedia ya gitu di Tokopedia pengalaman saya ketika saya udah bandingin ke Shopee gitu kan kok saya lebih nyaman di Tokopedia akhirnya saya buka akun aja di Tokopedia gitu kan karena apa? Saya pengalaman saya, experience saya, ya, karena pengalaman saya ketika bertransaksi atau melakukan browsing dan lain-lain di Tokopedia itu terasa mudah banget gitu kan, mudah, nyaman, cepat, kemudian banyak sekali apa namanya hal-hal yang bisa apa orang awam pun bisa mengakses gitu kan. Nah jadinya saya experience saya yang paham experience-nya kenyamanan itu ya di Tokopedia gitu kan, walaupun Shopee misalnya gitu kan banyak orang ke Shopee tapi gimana ya, saya lebih nyamannya di Tokopedia. Nah, karena apa? Karena Tokopedia ini udah membuat sebuah layanan yang membuat orang tuh experience-nya tuh nyaman. Pengalaman berbelanjanya itu pengalaman berbelanjanya itu sangat menyenangkan misalnya. Mudah. Mudah kan menyenangkan ya. Akses klik 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 langsung transaksi gitu kan. Meskipun kalau dicek-cek lagi ada orang yang suka sama si Shopee sama juga Pak ini nyaman juga mudah juga. Nah, tapi ada unsur tertentu yang memang membedakan antara si Shopee dan Tokopedia. Pasti ada yang namanya ditambah-tambahin tuh experience-nya, fasilitasnya, fiturnya dan lain-lain. Lalu price to exchange ya. Jadi kita mengukur pembayaran orang itu sekarang tuh tidak hanya sekedar uang aja gitu kan, tapi apa sih yang kita dapatkan itu? Pertukaran apa yang kita dapatkan gitu. Misalnya kita memberikan sebuah keyakinan bahwa si konsumen kita ini produk yang berkelas loh gitu loh. Berkelasnya di apa? Coba deh Anda coba cek reviewnya tuh. Review orang-orang, kemudian Anda bisa cek di Google, bisa coba cari di Google. Anda melihat di Google, cari misalnya hijab gitu kan. Begitu buka hijab, hijab Anda tuh nomor satu keluar. Nah itu memberikan suatu apa namanya exchange yang sangat bermanfaat bagi si konsumen. Jadi percaya percaya tuh konsumen tidak hanya sekedar membayar, tapi konsumen juga diberikan yang namanya pertukaran berupa ini perusahaan yang bagus gitu atau hijab yang memang mempunyai review yang bagus. Artinya apa? Ketika kita membayar mahal itu worth it gitu loh. Jadi sesuai gitu dengan apa yang kita keluarkan. Nah, itu exchange tadi ya. Kemudian promotion to engage ya. Jadi konsumen tuh nggak mau hanya sekedar promosi aja.
hanya satu arah seperti tradisional marketing. Dia maunya ada yang namanya engagement, ya. Engagement itu bagaimana interaksi interaksi si produsen tuh kepada si konsumen. Meskipun interaksinya itu dilakukan secara bersamaan, secara apa namanya, customize gitu kan. Nah, tapi dia melakukan tuh secara engagement. Lewat apa engagementnya? Ya lewat apa namanya, komunikasi yang dilakukan oleh si brand. Misalnya dia melakukan namanya survei, kemudian menaikkan tanya jawab, kemudian melakukan namanya review produknya, kemudian secara random memberikan misalnya giveaway, ya secara random giveaway kepada yang namanya customer-customer yang loyal gitu kan. Nah, ada engagement, jadi dijalin terus tuh yang namanya komunikasi dengan yang namanya konsumen. Ada konsumen, misalnya konsumen yang loyal nih, nanti ada notifikasi dalam gadgetnya dia mengumumkan, ini ada produk baru Bu atau Pak gitu kan. Anda sebagai konsumen yang loyal, yang prioritas kami prioritaskan untuk mendapatkan diskon lebih dulu misalnya. Nah, itu engagement itu yang dibutuhkan yang seperti sekarang ini. Nggak bisa hanya promosi doang terus dilupakan gitu kan. Nah, kemudian ada lagi namanya place to every place atau everywhere ya. Ya, ini pendekatannya adalah bagaimana si produsen ini harus punya pelayanan yang memang terpadu, pelayanan yang bisa dijangkau di mana aja gitu kan. Nanti yang namanya adalah omni channel tadi gitu kan. Ada di mana-mana gitu, ada multi channel dan omni channel. Jadi Anda bisa diakses di mana-mana, bisa diakses di gadget, diakses di laptop, bisa diakses di tokonya gitu kan, di mana-mana bisa. Nah ini konsumen tuh maunya seperti itu sekarang gitu kan. Ketika Anda cari di Google, cari di YouTube nggak ada. Kita mau review di sosial media nggak punya alamat sosial medianya gitu kan. Akhirnya lari gitu kan ke tempat lain yang memang lebih lengkap gitu kan. Nah, ini perubahan ya, perubahan yang namanya dari 4P ke 4E secara digital. Nantinya seperti itu karena perubahannya didorong oleh perubahan si konsumennya gitu kan. Karena kita orientasi bukan produk lagi, orientasinya adalah konsumen. Nanti Anda bisa lihat bagaimana konsumen sekarang makin terfragmentasi. Fragmentasi itu semakin kecil-kecil tuh berubah-ubah gitu. Makanya nanti kalau kita jualan itu harus spesifik nanti targetnya. Targetnya orangnya yang mana sih gitu kan. Karena klien ini atau siapa konsumen ini adalah konsumen-konsumen yang labil ya, yang labil, konsumen-konsumen yang yang namanya suka eh, berpetualang lah kepada brand-brand itu. Jadi dia kemana-mana nyoba-nyoba brand yang lain. Nah, ini kemudian adalah model business to business ya, menjadi human to human ya. Jadi kita bagaimanapun kita bukan sekedar menjual produk ke bisnis bagi bentuk bisnis ya, tapi kita merubah bagaimana yang namanya produk kita menjadi human. Ya, caranya seperti apa? Caranya tentunya pendekatan-pendekatan humanistik ya. Seperti misalnya kita melakukan kegiatan-kegiatan mendekatkan brand kita kepada konsumen dan sisi human. Misalnya dari kampanye-kampanye kita, kemudian kita melakukan kegiatan-kegiatan sosial. Jadi ya sampai sama kayak CSR. Ya, kita melihat misalnya produknya Bu Lilis gitu kan, hijabnya Bu Lilis gitu kan, ya melakukan kerja bakti gitu kan di lingkungan misalnya lingkungan perumahan, tapi mereka membawa brandnya Bu Lilis gitu kan, hijab Bu Lilis misalnya gitu kan, orang melihat wah ini brandnya Bu Lilis ini memang brand yang memang sangat sosial, humanistik gitu kan, sangat human sekali gitu kan, ketika dia memang tidak memikirkan hanya bisnisnya aja, tapi memikirkan lingkungannya, memikirkan sosial gitu kan. Ini sekarang yang sangat ngetren gitu kan. Nah, ini contohnya seperti ini, ada beberapa contoh yang mungkin Anda sudah pernah lihat juga. Nah, ini ya kampanye-kampanye seperti ini. Padahal perusahaannya itu nggak ada hubungannya dengan yang namanya eh, pencinta kepada lingkungan, khususnya fauna ya. Ya, jadi dia mencoba merelatekan, menghubung-hubungkan yang namanya si kegiatan perusahaan itu dengan
apa, fauna ini gitu kan. Misalnya perusahaan ini perusahaan asuransi ya, perusahaan asuransi yang juga melindungi customer-nya, melindungi jiwa, melindungi apa namanya, protect pada kesehatan misalnya. Itu sama seperti dia menjaga seperti ibu gitu kan, seperti ibu gitu kan. Ibu kan gitu kan kalau menjaga gitu, apalagi kalau misalnya, hewan ya, itu sangat sekali dia apa, berkorbannya cukup besar sekali gitu kan. Kalau Anda lihat apa, tayangan-tayangan apa, dunia hewan gitu kan. Nah itu begitu apa, eee, apa, ibu itu sangat-sangat apa, berjuang sekali untuk anak-anaknya gitu. Nah ini sama seperti nanti ke produknya dia atau dilihatkan dengan bisnisnya dia gitu kan. Nah, mereka mendekatkannya pada pendekatan emosional gitu kan. Jadi seperti itu ya. Anda mau jual apapun sekarang pendekatannya seperti itu. Jadi nggak sekedar Anda jual produk selesai gitu kan. Anda mau jual hijab ya udah nih hijab sekian bahannya ini enggak. Jadi cari hal-hal yang emosional. Misalnya hijab ini gitu kan, produksi hijab ini dikerjakan oleh anak-anak yatim piatu di sekitar kita. Kita memberdayakan mereka sehingga ada anak yang pekerja itu yang bisa bersekolah sampai misalnya perguruan tinggi. Anda ceritakan tuh dalam sebuah produk namanya product story ya, brand story. Itu jadi menarik gitu kan brand Anda gitu dibanding Anda hanya sekedar jualan produknya aja. Itu membuat produk Anda langgeng gitu kan. Ya, kemudian nih ada satu contoh lagi yang lebih nyata ya. Nah, ini seorang YouTuber namanya Edozel ini saya juga sebagai apa follower-nya dia saya melihat tuh bagaimana kiprahnya dia dalam melakukan usaha gitu kan. Dia melakukan usahanya itu dengan pendekatan-pendekatan human gitu kan. Dia membuka warteg gratis setiap hari Jumat atau hari apa saya nggak tahu gitu. Dan itu continue setiap minggu ya dia membuka namanya warteg gratis dan dia pindah-pindah tempatnya. Entah yang di Tanah Abang, kemudian berubah lagi ke Kelapa Gading, terus mencari lagi kemana gitu, yang mendekatkan kepada yang namanya biasanya tuh mendekatkan pada yang namanya operasional dia di mana. Misalnya operasional dia di Bekasi, dia mencoba bagaimana dia membuat suatu kegiatan usaha di Bekasi. Sehingga apa? Sehingga nanti dia ketika buka di daerah Bekasi atau apa, orang relate tuh, orang jadi menghubungkan kegiatannya dia dengan brandnya dia gitu kan. Wah ini warteg gratis ini adalah punyanya brandnya si Edozel. Edozel itu orangnya baik misalnya gitu. Nah jadi produk itu dibikin seperti human lah gitu. Jadi pendekatannya pendekatan humanistik. Nah kenapa kita harus merubah semuanya? Ya karena itu. Karena semua udah berubah. Ya. Target audience berubah. Perilaku konsumen, pembeli sebelum pembelian dan sudah pembelian juga berubah. Kombinasi channelnya, pemasaran juga berubah ya. Ya, apa nih target audience ya. Target audience sudah berubah. Kenapa? Karena dibagi lagi target audience itu dibagi berdasarkan apa? Dari si generasinya. Ya, target audience-nya per generasi sekarang. Generasi milenial, X, baby boomer dan generasi Z misalnya. Nah, ini perilakunya masing-masing berbeda gitu kan. Bahkan milenial sendiri juga itu beragam juga milenialnya. Belum milenial yang gendernya lagi gitu kan. Nah, ini sangat berubah sehingga produk kita nih benar-benar harus customize, harus bisa beradaptasi dengan apa dinamisasi dari si generasi ke generasi ini gitu kan. Nah, ini target audience sudah berubah ya. Nanti Anda bagaimana membuat target audience harus melihat spesifikasi dari siapa konsumen Anda. Nah, ini perubahan target audience sih karena apa? Target audience itu harus target yang tepat gitu kan. Karena kalau misalnya kita mau target audiensnya misalnya umur 25 sama 30 gitu kan misalnya. Pokoknya kita mau yang namanya kasih konten, kemudian ini kita kasih value, kita kasih diskon, kita kasih apa. Tapi kalau ke target yang tidak tepat, misalnya udah tepat nih, udah kita menurut kita udah tepat di milenial gitu kan. Tapi ada milenial itu yang orangnya memang anti gitu kan, skeptis. Umurnya udah sama nih sesuai dengan target kita.
tapi dia adalah orang yang memang misalnya tadi contohnya yang hijab tadi, ya dia bukan pengguna hijab gitu kan. Dia orang yang menggunakan hijabnya juga bukan menggunakan hijab yang yang kekinian. Dia mau hijabnya hijab yang syar'i. Ya hijab yang syar'i karena dia memiliki keyakinan bahwa saya mau hijab syar'i. Ketika Bu Lilis misal mempromosikan hijab yang modern, dia skeptis, dia kritis. Ah, mana ada hijab seperti itu gitu kan? Masa hijab hanya di sampai leher aja. Padahal kan itu seluruhan misalnya ini tanggapannya ya. Dia akan skeptis, dia akan kritis gitu kan. Nah, walaupun hijabnya boleh sudah dikasih diskon, dikasih nilai-nilai value tadi ya, bahwa pekerjanya adalah ada yang anak yatim piatu dan lain-lain, itu nggak akan pengaruh gitu kan. Nah, inilah yang berubahnya itu seperti itu. Jadi walaupun targetnya udah tepat, tapi dibagi-bagi lagi tuh mana target-target yang memang cocok gitu kan, yang memang tidak skeptis, tidak kritis gitu kan. Kita salah target ya tetap aja kok kita udah bener nih targetnya nih, udah bener milenial, umurnya tepat, kemudian gendernya juga pas, geografinya pas, kok masih nggak ada yang beli gitu kan. Oh karena Anda tidak melihat lagi bagaimana dia dalam mengkonsumsi atau melihat produk kita gitu kan. Nah, jadi tugas orang marketing nih lumayan ya. Tapi titik tekannya adalah di komunikasi loh nanti ya, di komunikasi. Karena saya nggak bicara manajemen pemasarannya, nanti titik tekannya adalah di komunikasinya. Nanti Anda lihat bagaimana cara konsumen memutuskan pembelian itu ada di komunikasinya ya. Lalu pengelompokan secara demografis bergeser ke cohort. Cohort ini adalah istilah baru ya, bukan istilah baru sebenarnya, istilah yaitu karakteristik demografis yang serupa. Ya, serupa misalnya kelahirannya sama gitu kan. Kemudian tingkat sekolahnya juga mirip-mirip gitu. Jadi dikelompokkan lagi nih. Demografis sama, umurnya sama, punya pengalaman yang sama. Ya, pengalaman mengkonsumsi misalnya suatu produk. Makanya jangan heran ketika kita udah tepat demografisnya tapi tidak cocok pasarnya. Misalnya kita mau memasarkan Harley Davidson, ini ada contohnya nih, Harley Davidson ke bapak-bapak misalnya, ke bapak-bapak yang orangnya mapan. Ternyata Harley Davidson itu juga disukai oleh wanita gitu kan. Berubah lagi tuh. Karena apa? Si wanita ini misalnya punya pengalaman ya, punya adventurer, punya dia komunitas yang dekat sama dia yang pengaruhi. Nah, akhirnya itu target market itu berubah, pengelompokannya demografisnya berubah. Atau misalnya misalnya cewek-cewek sekarang ini atau wanita yang feminin itu suka mobil yang SUV, mau mobil yang sejenis Jeep ya kayak CR-V atau kayak seperti mau mobil yang tinggi lah, yang besar, Fortuner gitu kan. Tidak pakai lagi mau mobil yang kecil gitu kan. Cewek wanita-wanita sekarang itu pada di perkotaannya dia mau menampilkan sisi yang namanya maskulinitasnya. Jadi feminin dan maskulinnya kelihatan gitu kan. Seperti itu ya, terus kemudian ada kelompok lagi si milenial juga misalnya dia karakternya experience memorinya itu selalu fenomenanya itu berubah ya. Ya, generasi Y, generasi Z juga berbeda di setiap negara juga beda-beda gitu kan. Kalau di setiap negara misalnya India lah misalnya atau di Singapura atau di setiap wilayah daerah pun juga berubah ya, bukan negara aja gitu kan. Setiap wilayah juga berubah gitu kan. Yang tadinya kalau misalnya di Aceh lah misalnya gitu kan, nggak mungkin ya Harley Davidson bisa laku atau motor bisa laku di kalangan wanita gitu kan. Tapi kalau di perkotaan di kalangan wanita gitu kan, wah udah banyak sekali ibu-ibu bisa naik motor kan yang katanya sen kiri tapi nggak belok gitu kan. Nah itu bisa juga itu akhirnya lurus terus gitu kan. Tapi sen kirinya tetap nyala gitu kan. Nah ini fenomena sekarang kan gitu. Banyak sekarang perempuan udah bisa gitu kan naik motor. Makanya target market motor itu kadang-kadang modelnya tuh cewek gitu kan. Padahal tuh motor cowok ya gitu. Nah ini berubah lagi gitu kan. Target audience yang berubah. Kemudian berikutnya adalah ini harus memiliki atau punya strategi komunikasi pemasaran yang relevan ya yang relevan tuh artinya ya dia harus tahu problem-problem konsumen tuh apa gitu kan yang
yang tidak jadi mau beli itu seperti apa gitu kan. Dia tidak hanya mengandalkan fitur-fitur aja gitu kan. Ini fiturnya bagus, kualitasnya nomor satu gitu kan. Reviewnya dari orang-orang ini juga oke, ya. Tapi cara mengkomunikasikannya tidak relevan dengan kekinian gitu kan. Konsumen itu berbeda-beda. Akhirnya diperlukan yang namanya komunikasi yang relevan, ya. Artinya ini menyangkut dari yang poin 1 dan poin 2 tadi ya. Bagaimana kita melihat komunikasi supaya relevan. Misalnya iklan Harley Davidson itu nggak harus yang pakai yang gahar itu, pakai tulisannya pakai tebel-tebel, kemudian modelnya itu misalnya cowok yang brewokan, nggak harus begitu komunikasinya. Komunikasi Anda berkomunikasi dengan misalnya cara-cara yang lebih ngepop gitu kan. Harley Davidson lebih ngepop lagi gitu kan. Lebih ke konsumen yang memang akhirnya sangat fragmented gitu kan, sangat terpecah-pecah gitu kan, nggak sesuai dengan yang namanya demografi yang sesungguhnya gitu. Nah, komunikasi yang relevan itu adalah komunikasi yang menyambung ke 4 ya. Komunikasi yang relevan itu adalah komunikasi yang punya engagement-nya tinggi. Punya engagement tinggi artinya menggunakan teknik WOM, word of mouth marketing, yang memiliki efek ketika kita mempromosikan produk kita, itu orang akan mempromosikan kembali gitu kan. Ya, jadi ada sifat viralnya ya, viral marketingnya ada. Ketika dipromosikan tempat wisata yang bagus lewat TikTok gitu kan, kayaknya kita nggak tahan untuk mempromosikan lagi di grup WA kita gitu kan. Saya sering begitu tuh, karena ini kok tempatnya bagus di Bogor, murah, lalu ada kuliner yang enak, itu kita nggak tahan untuk kita share lagi di sosial media yang lain. Padahal kita bukan marketingnya si produk itu. Ya pasti Anda udah merasakan itu kan, ada produk yang bagus atau Anda punya produk yang bagus lah gitu kan, Anda nggak sadar tuh untuk mau share gitu kan ke orang lain yang lebih luas lagi. Nah ini kemampuan si produsen ini dalam mengelola namanya komunikasinya ya. Juga medianya juga harus pas ya, medianya misalnya TikTok gitu kan. Nah, itu bagus sekali untuk men-share ya namanya misalnya review-review kuliner, review tempat wisata, review hotel, review rumah. Ya, sekarang orang real estate tuh masuknya semua ke TikTok gitu. Cara memasarkannya hampir-hampir mirip tuh. Menggunakan ada lagu, ada review yang lucu-lucunya gitu kan. Nah, kemudian nomor 5 berikutnya adalah perubahan perilaku dan kebiasaan akan merubah keputusan pelanggan ya. Kebiasaan-kebiasaan apa yang Anda harus tahu nih ya dari sisi generasi ke generasinya. Nah, misalnya milenial gitu kan. Sekarang milenial nih kebiasaannya apa? Dia kebiasaannya adalah misalnya makan tuh nggak bisa tangan dua seperti sekarang kan. Nah, mungkin lagi kita menyediakan misalnya layanan ini ada sendok garpu gitu kan di restoran atau di mana lah gitu. Misalnya ya, sendok garpu. Kenapa? Si milenial sekarang atau generasi-generasi sekarang itu biasanya tangannya itu aktif dua-duanya, satu megang gadget, satu lagi megang sendok gitu kan. Jadi nggak bisa nih makan-makan yang seperti manner-manner, table manner seperti zaman dulu ya, harus pakai garpu, pakai pisau, pakai sendok ini beda-beda. Itu akhirnya bergeser. Itu nggak akan laku ketika kita masarin sebuah produk yang untuk milenial yang harus tangannya tuh harus multitasking. Dia satu makan, satu megang gadget gitu kan, atau satu lagi selfie gitu kan. Jadi nggak bisa dikasih garpu gitu kan. Kalaupun ada garpu ya nanti sendok ganti garpu. Jadi tangan kirinya tuh aktif di sosial media biasanya seperti itu. Jadi kita harus tahu nih kebiasaan-kebiasaan seperti itu. Atau misalnya Anda kalau minum gitu kan, minum minuman soda atau minuman apa, kan nggak mungkin kan Anda harus cari gelas lagi atau cari wadah lagi untuk minum gitu kan. Dia biasanya minum aja langsung gitu kan. Ada hal tertentu yang kita harus rubah gitu kan. Ada yang minum langsung tuh harus dari botolnya langsung gitu kan. Nah, ini ada perubahan-perubahan behavior ini, habit dan behavior ini, perilaku dan juga kebiasaan yang berubah, terus-menerus berubah ya. Mungkin nanti makan juga akan berubah lagi nih gitu kan. Jadi misalnya boleh makan itu harus misalnya rumah makan yang menyediakan
layar monitor yang besar gitu kan, bisa dihubungkan ke handphone gitu kan. Jadi tangannya tetap bisa nih pakai sendok garpu gitu kan, tapi tetap aja yang kirinya bawa touchscreen gitu kan. Nah ini apa namanya, perubahan-perubahan seperti itu dilihat dari perubahan-perubahan dari perilaku konsumen yang akan kita tuju gitu kan. Kalau Anda menuju ke generasi milenial atau generasi Z, nah itu siap-siap untuk seperti itu. Mereka maunya yang simple, maunya yang multitasking, maunya sangat personal. Nah, itu demanding banget itu. Maunya banyak nih konsumen. Memang benar. Akhirnya apa? Setiap produk itu harus punya ciri khas masing-masing. Akan kecil-kecil sekali nanti pasarnya. Ya, menarik ya. Nah, ini kemudian, nah ini ya, kesimpulan tadi ya. Tadi pasar akan makin segmented. Nah, pasar akan sangat kecil gitu kan. Anda mau jual hijab sekarang nggak bisa jual hijab ke seluruh orang gitu kan. Harus Anda cari kecil-kecil gitu kan. Sangat kecil-kecil gitu kan. Karena ada orang yang hanya sekedar yang namanya mencari produk yang hanya viral aja. Anda misalnya kemarin saya lihat review martabak martabak apa terang bulan apa nggak salah ya gitu, di terang bulan itu kan terkenal banget kan di review di apa di TikTok gitu kan saya lihat itu saya penasaran gitu kan. Paling saya hanya mau beli di situ sekali dan bukan menjadi pelanggan yang loyal. Saya hanya mau beli yang viral aja gitu kan. Mau cari tempat wisata yang viral. Jadi bukan menjadi target market yang memang akhirnya loyal. Hanya sekedar viral doang gitu kan. Atau yang populer aja, atau yang favorit aja gitu kan. Nah ini harus Anda segmentasikan lagi nih. Ada orang-orang yang hanya tahu mau seperti itu, ada memang konsumen yang loyal gitu kan. Nah ini sangat sempit sekali pasarnya, jadi sangat fragmented. Kemarin kalau nggak salah di apa ya di mungkin di itu ya di kelas yang lain itu ada contoh kasus tentang bagaimana menjual kamera DSLR, kamera digital DSLR yang besar ya, second ya. Sementara pasar kamera sekarang tuh lagi turun. Kamera kan semakin lama semakin kecil, semakin ringan, semakin canggih gitu kan. Tapi Bapak ini Pak Widyo tuh kelas yang hari Minggu nanti ya, hari Minggu nanti saya video conference. Nah, itu dia menjual kamera seperti itu. Dia tanya, "Pak, gimana cara jualnya gini?" Saya juga bingung ya, karena apa? Karena dia produk yang lama-lama nanti akan ditinggalkan gitu kan. Saya bilang sama Pak Widyo, hati-hati Pak, ini cepat-cepat apa namanya harus apa bagaimana strateginya tantangannya juga besar nih karena produknya tuh coba deh Anda deh sekarang Anda sebagai traveler lah gitu kan nggak mungkin misalnya apa Salsabila mau pergi itu jalan-jalan ke apa ke Garut gitu kan mau wisata mau bikin vlog gitu kan nggak mungkin bawa kamera seberat itu kamera DSLR yang berat minimal apa namanya pakai kamera mirrorless yang kecil ya atau lebih kecil lagi pakai namanya handphone. Jadi nggak mungkin gitu kan, nah ini apa tantangannya berat sekali. Artinya si Pak Widyo ini, si penjual kamera second SLR yang besar itu, yang paling megapikselnya baru mungkin 20, sementara handphone Anda udah 40, 50 megapikselnya. Ini masih 20 berat gitu kan, lensanya juga besar gitu kan. Nah itu akhirnya apa? Tersegmentasi. Nggak akan kita pasarkan ke semua orang, pasti pasarnya tuh ke komunitas, orang-orang yang baru belajar fotografi, orang-orang yang mau berbisnis fotografi misalnya. Bukan lagi ke orang-orang yang traveler, bukan lagi orang-orang yang pencinta fotografi, belum tentu. Pencinta fotografi mau beli kamera seberat itu gitu kan. Dia mau yang lebih ringan, lebih simple, dan hasilnya lebih bagus gitu. Nah, itu sangat demanding banget. Sangat memang maunya seperti itu. Nah, Itu ini bisa berarti dari laptopnya gua. oke, kemudian adalah pelayanan personalisasi. Personalisasi itu maksudnya kita maunya tuh dilayani secara personal seolah-olah ya. Seperti contoh misalnya Starbucks gitu kan. Personalisasinya di mana Starbucks yaitu dituliskan tuh di gelasnya masing-masing namanya siapa yang akhirnya diikuti oleh brand-brand lain ya. Ditulis namanya Kak siapa ya Kak Lilis, Kak Suci atau siapapun gitu kan ditulis namanya gitu kan. Nanti dipanggil gitu kan. Nah, ini sebagai contoh apa personalisasi kalau Anda membeli buku saya juga melakukan apa cara-cara personalisasi. Kemarin misalnya Mbak Lilis beli gitu kan, saya tulis tuh namanya Mbak Lilis, terima kasih Mbak Lilis gitu kan. Dibanding kalau Anda beli di Gramedia misalnya.
Nggak mungkin si Mbak-mbak kasirnya nulisin nama Anda gitu. Namanya siapa? Suci. Oke, terima kasih Mbak Suci. Nggak gitu kan. Paling ya dia bilang, terima kasih ya Mbak, udah titik. Nggak ada kata-kata apa. Dia maunya sekarang namanya si konsumen itu maunya personalisasi gitu kan. Dikirimkan seolah-olah tuh hanya buat kita doang gitu. Dibikin hanya buat kita doang. Makanya saya bikin buku saya dus sedemikian rupa seolah-olah, bukan seolah-olah ya, maksudnya saya membuat personalisasi. Saya dus dibandingkan Anda beli di toko buku pasti berbeda, experience-nya berbeda. Saya tambahkan gimmick, misalnya ada pembatas buku, saya tambahkan lagi pensil, saya tambahkan lagi sponsor berupa teh, macam-macam ya. Jadi jadi lebih seolah-olah ini personal gitu kan. Saya menjual ke Mbak Lilis itu sangat personal nih Mbak, buat sekolah untuk Mbak Lilis satu-satunya gitu kan. Nah ini maunya personalisasi orang-orang sekarang ini belinya. Lalu menggunakan kemasan yang relevan. Ini sama ya, kemasan dengan personalisasi sama. Kemasan tuh selain kemasan yang personal juga yang relevan. Artinya kita bikinlah kemasan-kemasan tuh yang kekinian gitu kan. Sekarang yang kekinian sih apa sih? Warnanya, kemudian modelnya, kemudian bentuknya seperti apa, kita lihat gitu. Seperti apa. Ya kalau kita mau lihat yang namanya kemasan, ini masih didominasi dengan dus-dus yang warna warna dasar ya dusnya. Mereka terkesan klasik, terkesan yang namanya eksklusif gitu kan. Nah, ini masih seperti itu gitu kan. Nggak tahu nanti ke depannya kemasan tuh seperti apa ininya trennya. Ini harus kemasan harus relevan. Yang berikutnya adalah nah ini milenial. Cara mengkonsumsi juga berbeda milenial sekarang nih ya. Yang tadi saya bilang ya cara mengkonsumsinya ada yang namanya generasi yang lebih suka sabun cair sekarang daripada sabun batang. Nah, sekarang yang anak-anak milenial sekarang coba deh, kapan terakhir pakai sabun batang gitu kan? Udah nggak ada lagi mungkin ya. Itu masih mungkin mungkin ya itu generasi-generasi mungkin orang-orang yang ke pinggir-pinggir nih sekarang nih ke arahnya gitu kan. Anak-anak modern sekarang mana mau sabun batang gitu kan. Perlu tempat lagi di kamar mandi, perlu namanya wadahnya untuk disendirikan gitu kan, eksklusif maksudnya supaya nggak ketuker gitu kan. Kemudian juga yang namanya kalau jatuh gitu bisa kotor. Nah, orang sekarang maunya sabun cair gitu kan. Nah, itu saya nggak tahu ini sabun batang itu larinya sekarang kemana gitu kan. Apakah Anda masih pakai? Saya rasa sih udah enggak ya. Masih mungkin satu dua tapi udah kecil sekali sabun batang. Kemudian tadi minum tanpa sedotan gitu kan. Sekarang udah nggak pakai sedotan lagi, apalagi sekarang udah sedotannya pakai kertas gitu kan. Ya karena udah nggak boleh pakai yang plastik gitu kan. Nah seperti apa nih milenial gitu kan? Milenial kan biasanya seperti itu kan, maunya yang sangat tren eco friendly gitu misalnya, tren banget gitu kan. Wah ini dusnya nih hanya sekali pakai, plastiknya sekali pakai dan lain-lain. Itu sangat suka sekali. Nah tadi tadi ya lebih suka makan itu pakai tangan kanan satu, tangan kirinya adalah gadget. Nah, ini akan mempengaruhi apa? Akan mempengaruhi yang namanya jumlah pembeli, uang pembelinya juga berubah, juga pindah-pindah. Nah, ini juga mempengaruhi nanti Anda mendapatkan omset seperti apa, akan berbeda. Nah, inilah tugas kita nih, orang-orang marketing, khususnya bila Anda misalnya jadi satuan nih, misalnya Anda juga jualan, juga Anda berkomunikasi, Anda juga mengimplementasikan ini secara keseluruhan. Tapi ada juga teman-teman yang mengimplementasikan sebagai konsep jualannya. Anda jadi sebagai bekerja di marketing communication. Jadi Anda menyumbang atau mengkontribusikan konsep strategi dari si pemasaran ya. Jadi Anda bisa menginformasikan nih ke perusahaan Anda bahwa sekarang target marketnya berbeda-beda gitu kan. Nah, sekarang kayak Unsia lah gitu. Unsia kan dalam memasarkan kelas, memasarkan kampus ya, juga sangat 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 spesifik banget gitu kan. Misalnya orang yang memang sibuk. Orang sibuk kan banyak gitu kan. Orang yang sibuk sambil kuliah pun di kelas juga bisa. Tapi orang yang sibuk yang nggak sempet untuk kuliah gitu kan, nggak sempet untuk kuliah gitu kan. Tapi disediakan namanya full e-learning. Atau memang orang-orang yang memang punya kesibukannya atau orang yang memang jenis pekerjaannya itu nggak mungkin lah mengikuti perkuliahan secara secara normal. Misalnya bekerja di tambang,
di lokasi perkebunan, kemudian di pelosok-pelosok. Nah, itu bisa diakses oleh dengan kuliah yang full e-learning. Ya, jadi apa sangat spesifik, sangat fragmented. Dari orang-orang seperti itu aja harus dipilih lagi orang yang seperti apa nih. Jangan-jangan full e-learning ini menjadi kendala juga ketika kita nggak tahu cara menggunakan teknologi gitu kan. Wah, cari lagi nih, spesifikasi lagi. Dan dari teman-teman yang sekarang hadir pada hari ini yang mendaftar di Unsia, artinya sudah memenuhi kriteria itu. Sibuk misalnya, nggak sempat ini. Terus kemudian juga paham teknologi. Kalau nggak paham teknologi, misalnya ibu saya lah ya, ibu saya ya, yang udah ibu saya umurnya hampir 80 gitu kan, mau kuliah di Unsia, ya nggak cocok gitu kan. Atau misalnya siapalah gitu ya, tapi dia anti gadget atau dia nggak bisa gadget-gadget seperti ini kan. Zoom tuh seperti apa, terus update absennya bagaimana ini gitu kan. Setiap harus buka website, lalu mensinkronkan ini gimana, nggak bisa, nggak cocok. Jadi harus dispesifikasikan lagi. Jadi orang yang sibuk bekerja, kemudian tidak ada akses untuk kuliah online, tidak bisa kuliah normal, lalu memahami gadget. Jadi sangat spesifik banget gitu kan. Ya, apalagi nanti kembali lagi ke milenial gitu kan. Wah, itu lebih spesifik lagi. Nah, kemudian berikutnya adalah, nah ini, bagaimana sebuah perubahan perilaku konsumen sebelum dan sesudah pembelian. Ya, ini sebenarnya sama ya seperti yang saya sampaikan waktu lalu, model ISAS ya. Dari beli, kemudian bagaimana engagement-nya, habis engagement dievaluasi itu sama konsumen, habis dievaluasi dia beli. Habis beli, kalau dia punya experience yang bagus, yang seperti tadi ya, saya punya experience bagus dengan Tokopedia, saya sampaikan kepada Anda, secara nggak langsung saya mempromosikan Tokopedia misalnya gitu kan. Nah, lalu ada bondingnya. Bonding itu bagaimana after sales service-nya. Ya, setelah Anda beli, lalu after sales service-nya gimana sih ya? Siapa sih customer-nya itu, siapa customer service-nya, apakah pelayanan seperti apa? Misalnya kalau mau rusak, Bu, kalau ada apa-apa silahkan telepon, atau dia mau tahu informasi dia cepat gitu kan. Jadi nggak hanya ditinggalin gitu aja, begitu terjual udah nggak ada after sales service, nggak ada pelayanan lagi gitu kan. Nah, experience dan bonding ini menjadi satu kesatuan dalam pemasaran sekarang ya, dan model-model pemasaran sekarang cycle-nya nih. Seperti itu. Kemudian berikutnya adalah, nah ini channel. Nah, mungkin Anda udah baca juga ya, udah saya terangkan juga berbeda multi channel dan omni channel. Yang saat ini mungkin masih bergeser ya, masih orang sekarang mengarah ke omni channel. Karena kalau misalnya kita mau ke omni channel, memang perlu investasi yang cukup besar ya, karena mereka bisa diakses lewat telepon, lewat store fisiknya, toko fisiknya, bisa di sosial media, bisa di marketplace, bisa di website. Itu semua pelayanan sama dan terintegrasi. Nah, itu belum semua mungkin dari brand-brand ya, masih dibangun infrastrukturnya, atau kemudian mungkin perilaku konsumennya ini belum banyak ya, tapi ini trennya seperti itu, maunya konsumen seperti itu, mau yang adanya omni channel dibanding misalnya hanya sekedar multi channel. Multi channel tuh Anda kalau misal ke website, udah transaksi di website, selesaikan di website gitu kan, nggak bisa ngambil barangnya di tokonya gitu. Atau Anda komplain di telepon, nggak bisa. Anda komplain tetap di situlah, di websitenya misalnya. Nah, seperti itu ya. Jadi teman-teman, perkembangan yang ada saat ini. Ya, itu materi yang saya sampaikan, yang mungkin pendalaman ya. Tadi saya tambahkan juga beberapa perubahan yang spesifik, yang lebih fragmented gitu kan, yang lebih tercerai-berai gitu kan. Pasar kita tercerai. Milenial masih dibagi lagi. Udah dibagi lagi, masih dibagi lagi, kecil sekali gitu. Jadi Anda harus tahu bagaimana bisa menyikapi perkembangan pasar digital nih. Jadi intinya adalah bagaimana kita memainkan pola-pola komunikasi yang cocok, yang relevan dengan kondisi sekarang. Karena kita adalah orang komunikasi. Walaupun nanti kita implementasikannya keseluruhan ya, baik program, baik strategi maupun komunikasinya. Seperti itu teman-teman. Oke teman-teman, ini pendalaman dari saya menjelaskan pertemuan materi keempat yang lalu.
yang saya lengkapi dengan video conference hari ini. Agar ini teman-teman bisa mendalami secara diskusi, kemudian sharing, mungkin teman-teman punya pengalaman yang berbeda gitu kan, atau kita lebih pada bertanya apa yang menurut Anda masih belum paham misalnya gitu kan, atau saya terlalu cepat, atau kalimat-kalimat yang saya gunakan masih membingungkan, silakan saya buka pertanyaan ya. Jadi kita sampai jam sampai jam 12 lah kalau sempat ya. Tapi kalau misalnya banyak pertanyaan, tapi kalau misalnya nggak ada pertanyaan ya sampai jam 12 kurang lah. Oke, silakan yang mau bertanya tentang materi keempat ini, silakan. Ada yang bertanya, silakan, teman-teman. Ya, Fadila, Mbak Fadila, silakan. Yang mau tanya? Mona, kamu nggak mau nanya, Mona? Banyak sih, Pak. Ya, itu aja dulu. Cuman bingung mau ditanya yang mana, Pak. Soalnya mungkin lebih ke sharing dulu ya, Pak ya. Boleh. Ya, sebenarnya sih bicara masalah komunikasi digital. Sorry Pak, sebentar Pak. Sorry Pak, sebentar. Ya, silakan. Teman-teman yang ada siapa nih, Michelle atau Pak Fatur yang ada di kendaraan itu hati-hati ya, itu masih di mobil itu kan. Ya, oke. Hati-hati, takutnya terlalu ini nanti membahayakan. Mungkin lebih ke sharing Pak. Saya Ya. kan pernah punya sama teman saya pernah punya, bukan restoran ya, kayak rumah makan itu, cuman nggak bertahan lama. Saya dari awal saya mata kuliah dengan Bapak itu saya selalu mikir branding otak itu branding terus. Padahal pada saat kita membuka usaha itu kita sudah sedemikian rupa ngatur strategi supaya produk kita ini laku loh, maksudnya tuh rame pengunjung. Memang di awal-awalnya rame banget, satu minggu 2 minggu itu memang penuh sampai kita waiting list. Iya. Tapi sudah mendekati berapa bulan kemudian, apalagi COVID Pak, hancur sama sekali. Padahal dibanding tetangga sebelah belakang itu dari segi harga kita sama, dari segi tempat cukup menarik, tempat foto-foto juga menarik gitu Pak. Yang saya bingung apakah masalah branding ya Pak ya, masalah branding gitu atau apa gitu Pak, dibandingkan dengan yang tetangga sebelah itu. Makanya saya jadi berpikir strategi untuk di komunikasi digital marketing kayaknya simple ya Pak ya, tapi nggak semudah itu. Kayaknya butuh pengalaman sama skill juga ada Pak. Itu ada tipsnya nggak kira-kira menurut Bapak yang apa? Ya, maksud saya tuh sama tetangga sebelah dari segi harga sama, menu juga nggak kalah menarik, dari lokasi kita malah strategis Pak, lokasi kita. Ada tips nggak sih Pak? Oke, terima kasih Mona sharingnya. Nanti teman-teman kalau ada yang punya ide silakan ya. Maksudnya saya kan nggak pengalaman buka restoran gitu kan. Saya kan model, belakang belakang saya model gitu kan. Jadi saya nggak ada belakang restoran. Perlu Bapak ketahui sekarang saya close dulu Pak. Cukup berat Pak, apalagi kopi. Oh ya, emang. Ya, cuman rencana sih dalam waktu dekat pengen saya kembali. Cuman saya mikir branding itulah Pak yang kayaknya harus memang dan kayaknya strategi komunikasi ini butuh waktu ya Pak ya. Nggak bisa dalam waktu sedemikian rupa, misalnya dalam 1 minggu selesai gitu. Harus dipikirkan secara matang benar gitu Pak. Ya, kita belajar dari kalau saya belajar dari sisi studi kasus di beberapa tempat gitu kan, ya sama lah sebenarnya restoran-restoran juga gitu, gimana si Pizza Hut juga gitu kan, dia sampai turun ke jalan, ya, yang tadinya di restoran yang penuh gitu, di akhirnya sampai turun ke jalan. Tapi beberapa restoran ya di bulan puasa ini ya jadi rame lagi gitu kan, kemarin saya habis makan di Sabu-Sabu gitu kan, itu sampai sama ya
sempat Mona, waiting list-nya sampai panjang gitu kan, itu mau makan buka puasa aja sampai kayak gitu. Nah, tapi kalau dari sisi apa namanya branding dan itu tahapannya banyak sih Mona, apa dari sisi restoran itu kita perlu yang namanya influencer-influencer yang perlu mempromosikan dari si restoran kamu gitu kan. Anda target tuh influencer siapa nih? Misalnya dia pencinta makanan nih, komunitas pencinta makanan siapa sih yang kemarin tuh ada sih itu siapa tuh? Suruh ke situ dan suruh apa namanya review dan apa namanya dibikin apa review-review yang tempat yang menarik. Jadi nggak sekedar makanannya ya, tempat-tempat kayak hidden gem-nya gitu. Jadi mutiara yang terpendam nih di daerah Mas, di daerah mana gitu kan. Jadi dibikin skenario seperti itu. Karena trennya seperti itu. Apa milenial orang-orang yang seperti itu seperti sekarang ini maunya yang tempat-tempat yang nggak sekedar mudah didapat, gampang gitu dicari di depan rumah dia nggak mau. Dia maunya tuh yang dari ada sisi apa namanya tuh pencariannya, terus kemudian ada kadang kalau Anda lihat dari sisi apa marketing, kalau Anda lihat di TikTok atau saya lihat ya, itu biasanya di-setting maksudnya orangnya supaya bikin rame gitu kan, untuk kebutuhan apa, kebutuhan konten gitu kan. Itu kan, wih rame banget, jangan pas sepi Anda foto gitu kan. Nah gitu, foto seperti itu apa rame. Memang brand juga, tapi cara mengkomunikasikannya itu kita lihat relevan sama yang zaman sekarang gitu kan. Zaman sekarang tuh Anda lihat deh, kalau saya lihatnya di TikTok ya, kalau saya iya gitu kan. Padahal begitu saya ke sana juga ya nggak terlalu rame juga, makanan juga biasa-biasa aja misalnya ya. Tapi saya tertarik tadi tadi saya apa namanya bagian dari orang yang maunya menikmati yang viral-viral aja gitu kan. Ada orang seperti itu, ada yang loyal. Yang loyal itu dipertahankannya seperti apa? Misalnya menggunakan apa namanya komunitas, di-maintain itu orang-orangnya, dimintain biasanya awal-awal tuh minta nomor telepon gitu kan, alamat email. Jadi namanya list data building. Jadi di list tuh datanya tuh orang-orangnya siapa aja sih gitu kan. Atau Anda buka lagi online ininya, online restorannya. Jadi di online-nya tuh lebih digiatkan. Jadi nggak apa-apa fisiknya sepi tapi online-nya rame. Anda kalau tahu rumah makan Mujigae gitu kan yang Korea itu kan di mana-mana tutup sekarang. Tapi ternyata buka di oh oh ya saya kan satu satu server sama Mona ya. Di DTC tuh Mona di Mujigae dekat ini dekat DTC itu ada tuh dia kecil bukanya dan dia hanya online doang. Bahkan kalau kita datang tuh pakai motor mau beli tuh nggak bisa, harus online Pak gitu. Oh ya udah saya pulang dulu ke rumah saya apa namanya order gitu kan. Saya merasakan waktu kemarin Mujigae itu keren gitu kan, ada tab-nya, jadi mesennya tuh lewat pakai tab gitu secara online apa di restoran tuh ada gadgetnya gitu dihubungkan, jadi minta bill lewat situ, pesan menu lewat apa namanya lewat komputer gitu kan. Saya masih terngiang-ngiang loh, tapi sekarang dia berubah apa namanya tuh strateginya menjadi sebuah toko kecil tapi online. Dan menurut saya juga itu langkah-langkah supaya survive gitu kan. Seperti itu. Yang seperti tadi apa saya katakan bahwa majalah Her World juga gitu. Itu udah collapse-nya berkali-kali ketika dia mau bertahan, akhirnya diputuskan untuk full ke digital. Itu dengan berdarah-darah itu, tanda kutip berdarah-darah, ngurangin karyawan, ngurangin apa. Jadi membutuhkan orang itu yang tidak hanya multitasking tapi multi skill katanya gitu. Jadi jago masak tapi jago bikin konten. Jago bikin konten, dia juga jago edit video. Jadi seperti itu sekarang orang-orangnya. Dikit tapi multi skill. Makanya di buku saya bilang bahwa Anda harus skill-nya tuh harus nambah gitu kan. Zaman sekarang nggak bisa, saya jago masak aja Pak. Tapi bisa bikin konten nggak? Nggak bisa. Ya susah gitu kan. Siapa tahu Anda nanti dihadapkan pada situasi seperti itu. Ya menurut saya seperti itu apa Mona masih banyak sih sebenarnya peluangnya tuh Mona maksudnya kalau jangan langsung brek tutup apalagi kita punya sejarah pernah rame gitu kan. Sebenarnya itu bisa tuh. Apalagi restoran-restoran yang di dalam-dalam yang sempit itu tuh gang sempit itu gimana cara bertahan? Nah, dia melakukan apa? Mau apa? Memelihara orang-orang yang memang punya apa namanya? influence ke masyarakat tuh besar. Itu di-maintain saja, dikasih apa namanya? Suruh berkunjung ke tempat kita, suruh review, suruh apa, 10 orang apa influencer atau siapa makan tuh gratis review itu gue lalu posting udah dibanding kita apa ini untuk apa
nanti bisa review, kok banyak yang online yang mau gitu kan, bisa online nggak? Ditanyain gitu. Oh iya gitu kan, ternyata kita hanya buka fisik doang gitu kan. Online-nya ada kok bikin kerjasama sama Gojek, GrabFood dan lain-lain. Masih banyak kok ininya. Atau buka aja langsung tutup, ya buka kecil aja. Jadi layanannya layanan ini, layanan apa? Layanan online. Jadinya kayak Mujigae lah modelnya. Hanya dapur doang sekarang Mujigae tuh. Kalau misalnya apa Mona ke situ, apalagi coba deh Mona apa ke sana. Udah pernah belum Mona ke sana? Ke Mujigayang. Dari DTC tuh naik sedikit Mona. Bukan naik. Baru lewat doang, Pak. Nggak Ya, pernah. saya pernah kan karena saya kan udah mau apa saya mau makan Mujigae. Saya pikir saya bisa untuk order di situ langsung, ternyata enggak. Dia harus lewat online. Dan apa namanya tokonya kecil, hanya dapur doang. Saya bayangin dulu Mujigae ada di Lotte, ada di apa di Depok, ada tuh di apa namanya di Margo. Sekarang tutup jadi dapur doang gitu. Tapi tidak mengurangi yang namanya brandnya dia ya tadi ya, rasa masakannya apa tetap tetap oke gitu kan walaupun hanya berubah konsep aja. Seperti itu sih menurut saya mungkin apa dievaluasi lagi tuh. Seperti itu mungkin oke kita bangkit lagi tapi online aja dulu gitu. Ya. Sambil nunggu apa namanya pemulihan atau mungkin memaintain konsumen-konsumen yang udah loyal sebenarnya gitu. Kalau ngikutin strategi komunikasi digital marketing berat, Pak. Kayaknya butuh waktu dan biaya. Tidak sesimpel itu, Pak. Dan butuh skill juga dan pengalaman. Menurut saya sih, Pak. Tapi sudah ada beberapa hal yang saya evaluasi sama teman saya. Iya. Mudah-mudahan Pak bisa bangkit, bisa raih lagi. Terima kasih, Pak. Undang saya lah, ntar saya review deh. Saya kan Siap, siap, Pak. Terima kasih, Pak. jangan lupa ya, profesi saya tuh profesi ganda model ya. Kalau undang Bapak kayaknya berat selaku konsultan, Pak. Oh, saya berprofesi sebagai model juga dan Oh, konsultan. boleh, Pak. Nanti Itu model dah untuk kamu nanti bisa diatur, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, harusnya Mona apa ini sebenarnya kalau dibilang mahal juga enggak sih Mona sebenarnya ya. Karena kalau tadi saya bilang Mujigae itu justru dia dari akhirnya jadi kayak dapur aja, jadi lebih murah itu. Tenaga kerjanya saya lihat di dapurnya hanya 2 orang. 2 orang tapi menunya apa dia bisa tetap eksis gitu kan. Seperti itu sih. Jalanin aja sepertinya online dulu gitu kan. Sambil nunggu apa nih supaya nggak ada yang apa yang kerjanya misalnya masih tetap bekerja misalnya ya. Kalau kita mau menyelamatkan pekerjanya ya sama aset-aset kita loh supaya nggak nganggur gitu kan. Udah kita online dulu aja yuk. Gimana caranya? Udah bikin tuh yang tadi saya bilang ada YouTube, ada apa. Itu murah kok. Bikin akun kan nggak bayar gitu kan. Menurut saya seperti itu. Ada langkah-langkah yang bisa ditempuh. Oke, terima kasih Mona sharingnya itu apa menjadi inspirasi. Nah, ada inspirasi teman-teman yang lain nih tadi saya lihat di chat nih. Apa nih? Dari Romi. Wah, udah laki, panjang lagi. Ntar yang cewek dulu. Panjang banget Romi nanyanya kamu tuh. Wah, gimana kamu? Coba yang lain dulu. Apa coba? Itu bukan pertanyaan, Pak. Saya bantu jawab. Oh gitu. Yeah. Ya karena kamu laki jadi saya nggak perhatiin tuh saya lewatin. Oke, tunggu ya. Bisas. Kemudian apa nih? Densu model. Ini ada perilaku masa. Ya oke. Ya. Perilakunya berubah ya. Tadi yang saya katakan bahwa sangat spesifik banget. Artinya mungkin Mona bisa membuat restoran dengan konsep yang berbeda gitu kan. Konsepnya misalnya spesifik untuk seperti di buku saya ada tuh Mona kalau baca di bukunya dia hanya khusus untuk ibu rumah tangga yang nggak sempat masak. Jadi dia bikin masakan yang setengah jadi. Jadi dia spesifik banget di komplek Maharaja aja dijual misalnya gitu kan. Nah itu bisa jadi peluang juga masih tetap eksis. Kalau misalnya Mona passionnya di dunia kuliner ya, itu dijalankan daripada kita jadi hilang gitu kan ininya. Itu ada kalau Mona baca buku saya itu ada contoh yang menggunakan yang namanya niche marketnya. Dia bisa bikin seperti itu. Kemudian Fajaria bikin ASMR apa sih ASMR? Fajaria? Ada yang tahu nggak ASMR apa tuh? Pak, mukbang. Apa bang? Itu Pak yang makan Makan-makan. makanan terus suaranya doang. makan makanan. Bosan kata ya. Oh gitu. Itu yang di TikTok ya biasanya ya?
Ada di TikTok, di vlog, di YouTube juga ada, Pak. Oh, dengar ya. Oh, gitu. ASMR. Nanti kalau vlog saya sudah jadi, tolong ya teman-teman dan Pak Anggoro. Oh, siap. Itu singkatannya apa sih ASMR singkatannya? Em, saya lupa sih, panjang banget itu, Pak. Pokoknya kalau yang paling terkenalnya sih bilangnya mukbang ya. Jadi kayak Bapak mungkin bisa masak-masak atau beli sesuatu yang memang menggairahkan untuk dilihat gitu, tiba-tiba kita bikin vlog, terus kita makan sendiri dengan kunyahan-kunyahan yang crunchy-crunchy-nya itu, Pak. Hmm? Juga selera makan lah istilahnya, untuk orang-orang yang emang kurang nafsu makan ya bolehlah nonton mukbang itu gitu. Jadi Oh, semakin kuliah Bapak nih ngikutin digital marketing, saya juga bingung, sempet sih saya seperti Mona gitu ya. Ada beberapa bisnis yang saya jalanin gitu, tapi at the end harus berhenti di tengah jalan gitu. Mungkin karena saya juga kan satu sisi saya kerja gitu, jadi nggak terlalu fokus untuk ngurusin itu gitu. Dan satu sisi lagi karena pandemi ini kan berlangsung cukup lama, jadi agak sedikit tersendat lah Pak gitu. Akhirnya ketika ngikutin Bapak gitu, boleh juga nih kayaknya bikin mukbang vlog gitu untuk makan-makan, dan kebetulan saya emang jago makan dan suka makan. Jadi terinspirasi lah Pak gitu. Thank you nih, ada yang jawab Pak. ASMR itu Autonomous Meridian Response. Thank you. Oke, Romi lagi dia lagi nyari ini perhatian nih. Iya, begitu Pak. Oke. Ya, apa itu bisa juga tuh Mona dipakai sebagai apa namanya engagement di TikTok. Jadi secara nggak langsung kita tuh sebenarnya lagi memasarkan produk kita, tapi tidak berjualan secara langsung. Itu namanya inbound marketing. Ada namanya outbound dan inbound. Nah, kalau di buku saya ada tuh inbound marketing itu apa. Jadi memasarkan, kan ada di contohnya saya di TikTok saya tuh dia jual hijab, jual perlengkapan itu deh wanita yang syar'i gitu kan. Tapi dia nggak pernah jualan di TikToknya tuh. Dia bikin komedi, bikin apa, tapi dia menggunakan pakaiannya bagus terus. Sehingga orang tanya akhirnya, itu bajunya merek apa atau apa gitu. Akhirnya jadi orang bisa menghubungi sosial media dia yang lain tuh, misalnya Instagramnya baru jualan semua. Nah, sama itu misalnya ASMR ini juga begitu. Misalnya Mona masak atau kolaborasi aja Fajaria sama Mona. Jadi Fajaria makan bikin apa, nanti hubungi apa gitu kan. Itu boleh dong Kak, itu masakannya enak banget ya. Bisa kok saya buka PO menu ini kok misalnya gitu kan. Kayak apa atau Anda Fajaria jadi di-endorse sama perusahaan-perusahaan lain misalnya kayak apa? Siska Call gitu kan misalnya. Dengan teknik apa namanya? Ngomongnya yang unik gitu kan, kemudian cara mempresentasikan produknya juga unik gitu kan. Akhirnya dia banyak di-endorse sama produk-produk lain untuk di-review gitu kan. Nah, itu juga peluang usaha juga sih. Oke juga itu. Saya baru tahu nih. Namanya ASMR ya. Oke. Oke, terima kasih teman-teman. Mau nambahin juga Pak, saya kan suka nyari-nyari tempat buat sekedar ngopi atau makan kayak gitu ya. Jadi masukkan aja. Kalau saya sebagai pencari biasanya nyari di Instagram. Misalkan saya kan tinggalnya di Bogor. Saya suka nyari ke akun Visit Bogor, di mana di akun itu tuh banyak kayak tempat wisata, restoran, hotel dan lain-lain yang dipromosikan di tempat Bogor. Nah, mungkin bagi pemilik para usaha, entah itu restoran, makanan atau tempat wisata lainnya juga bisa nih minta bantuan ke akun-akun Instagram atau Facebook atau yang lain sebagainya yang bisa mempromosikan produk mereka di jangkauan wilayah tersebut. Dan satu lagi, selain saya nyari di sosmed, saya biasanya nyari ke Google juga. Misalkan kayak gini, tempat ngopi di Bogor atau tempat ngopi terdekat. Nah, kan Google itu nge-link sama namanya? Tempat kita ya, maps kita. Nah, jadi kalau nyari tempat ngopi terdekat tuh langsung tuh ditampilin sama Google Business. Jadi buat para usaha itu bikin akun Google Business, nanti maps-nya, tempat usahanya itu bakal di-record sama si Google itu. Nanti pas ada yang nyari tempat makan terdekat atau tempat makan di Bogor, Google tuh bakal langsung nampilin
eh, rekomendasi tempat makan yang terrekom sama maps yang terdekat itu. Biasanya kayak gitu, Pak, kalau saya nyari. Iya ya, itu namanya itu ya pakai SEO ya. Jadi dia rankingnya jadi nomor 1 muncul apa restoran kita ya. Tapi itu Iya, kalau misalkan pakai web kayak gitu, tapi buat yang gratisan bikin aja akun Google Business itu sama Google diiniin kok gitu. Soalnya kakak saya kan dia jual jilbab gitu kan. Terus ada tuh yang nyari kayak supplier jilbab di Bogor. Terus tampil, padahal kakak saya cuma bikin Google Business doang, nggak punya web, nggak punya apa, tapi tampil. Sama saya juga nyari supplier gula aren di Bogor gitu kan. Itu juga tampil pas ditanya lihat webnya, kadang ada yang nggak punya webnya, yang punya juga ada, tapi yang nggak punya juga ada, tapi karena bikin akun Google Business ada gitu loh, kerekod kayak gitu. Sama kalau saya kan kadang males masak atau pengen jajan yang lain. Nah, saya sering tuh buka aplikasi Gojek sama GoFood, apalagi mereka kan Gojek apa GoFood? Gojek atau Grab. Apalagi kan mereka bulan puasa ini gencar ya, bagian GoFood sama GrabFood itu kan gencar ngasih promo diskon. Nah, biasanya mitra yang kerja sama mereka dan punya diskon, mereka itu nge-up sendiri gitu, jadi ngebantu penjualan juga. Boleh dicoba. suara kamu kayak ASMR juga ya gitu. Oke guys gitu. Nah apa namanya, boleh tuh banyak ya caranya. Emang apa, sebenarnya kalau mau main digital tuh, murah, sebenarnya murah kalau kita tahu sebenarnya kalau kita tahu ya. Dan juga misalnya, eee, ada juga influencer-influencer juga ada yang, nggak dibayar juga ada. Saya dapat tuh waktu saya mempromosikan Teh Kauripan gitu, begitu saya mulai beriklan tuh ada yang masuk tuh, "Pak mau nggak saya apa namanya, saya iklankan gratis," gitu kan, itu lagi ada promo gitu kan. Atau ada yang lebih murah lagi hanya 20.000 kita dapat 10 influencer gitu kan, yang punya follower-nya di atas 10.000 misalnya. Ya udah saya pakai aja gitu kan sebagai sarana untuk apa, brand awareness gitu kan, toh murah gitu kan. Sebenarnya bisa dibilang itu apa, challenge kita untuk bagaimana ngulik lagi memanfaatkan digital marketing. Karena apa? Saya bilang tadi, jangan ada hanya jadi pemain gitu kan, hanya jadi penikmat aja gitu kan, terus kemudian hanya memanfaatkan atau sebagai objek dari marketing, tapi Anda pemainnya, Anda manfaatkan ini. Tadi si apa, Suci bilang bahwa dia memanfaatkan itu gitu kan sebagai sarana untuk apa, untuk sebagai apa, membuat rekomendasi, mereview sebuah tempat-tempat yang menarik. Terus kemudian masuk di Google, yang gratis-gratis kan banyak tuh, iklan-iklan yang gratis yang bisa Anda masuk walaupun hanya free trial ya, dicoba aja. Itu kakaknya Suci aja nggak pakai web, harusnya yang bener tuh pakai web. Sehingga nanti begitu masuk dia terekod namanya tuh. Jadi itu sebagai namanya apa namanya potensial customer. Jadi masuk datanya kita simpen di suatu waktu misalnya dia masih mikir-mikir atau berubah pikiran, kita kirimkan email lagi atau kita blast lewat WA lagi gitu kan supaya kita engage-nya tuh dia nggak lari kemana-mana gitu kan. Itu bisa. Ya walaupun nggak pakai web aja bisa gitu, apalagi pakai yang bener ya pakai web. Dan bikin web juga ada yang gratis juga gitu kan. Saya banyak pakai web tuh yang gratis gitu kan, karena pakai aja sekalian saya belajar. Saya bikin landing page juga itu gratis juga. Banyak yang gratis kok kalau di era-era sekarang ini. Seperti itu ya teman-teman, itu udah ada berbagai ide, masukan tadi yang, akhirnya nanti kita bikin restoran jadinya gitu kan, restorannya Mona, terus reviewernya tadi Fajaria, yang apa yang sebagai orang yang Google-nya Uci, yang modelnya tetap saya gitu ya. Jadi ini apa kerjasama yang bagus gitu kan. Saya tetap model lah pokoknya, saya nggak mau ganti profesi gitu ya. Gitu. Pak, lebih murah kadang-kadang franchise ya Pak ya. Oh boleh, Lebih murah franchise. franchise Pak. Soalnya kalau menurut saya franchise dia sudah dari perusahaannya sudah awal-awalnya sudah bantu kita untuk promo Pak. Kadang-kadang saya pikir kalau kita buka atas nama kita sendiri itu berat perjuangannya. Kalau menurut saya lebih mudah franchise. Kalau Walaupun sebenarnya berhasil di Depok misalnya belum tentu di Jambi berhasil gitu Pak. Karena ada memang seperti itu. Ada yang berhasil di Jakarta, di Jambi nggak berhasil, kolaps juga Pak. Tapi maksud saya untuk promonya lebih banyak dibantu dari perusahaan kalau franchise.
Ya, kalau Dia franchise bangun, dia sudah mapan ini apa Iya, infrastruktur digitalnya udah mapan dia, betul. udah ada gitu kan, tinggal manfaatin aja. Tapi Ya, kan memang apa ada kelemahan dan kelebihannya kalau franchise ada yang belinya putus bisa, ada yang apa bagi hasil, ada yang macam-macam. Nah itu lihat kemampuannya lagi. Kalau saya emang waktu itu saya mau franchise juga, tapi mau bikin teh ya, tea cheese tea waktu itu. Tapi lihat lihat juga kiri kanannya, jangan-jangan franchise-nya kita ini tetangganya juga franchise juga sama mereknya sama kita. Itu kan franchise kan umum. Nanti ada Mona bikin ayam geprek gitu kan, sebelahnya sama ayam geprek juga dengan merek yang sama karena dia franchise juga dengan tempat yang sama. Ya itu kan bingung juga jadinya kan. Nah, ini tantangannya seperti itu gitu kan. Lebih bagus sih sebenarnya ditambah value tadi lah, value yang lebih penting itu tadi. Tapi memang itu prakteknya memang harus bertahap gitu kan. Seperti itu saya teman-teman. Ada lagi? Ada yang ingin tanya nggak nih? Siapa virus mau sholat dulu? Ya udah, oke, silakan. Oke kita Halo Pak, ya ya Januar. boleh ya mungkin sharing kali ya Pak. Oke, silakan Januar. Gini Pak, di daerah dekat rumah saya tuh di daerah Parung Bogor, itu kan ada rumah makan bakso tuh Pak, bakso 99 ya. Itu kan dari segi letaknya itu di dalam pasar. Parkiran pun susah ya kalau masuk ke sana tuh Pak. Dan di sana pun tidak ada promosi seperti yang sekarang ini ya Pak, konvensional aja. Tapi kok kenapa konsumennya itu sampai sekarang pandemi COVID pun itu masih ramai itu Pak. Mungkin pengunjungnya dalam satu hari itu bisa ribuan itu. Itu faktor apa yang bisa membuat seperti itu Pak? Oke, terima kasih Januar. Ya emang ada ya. Anda kalau mau lihat apa namanya nasi uduk kebun kacang juga gitu. Dia nggak orangnya yang punya orang tua, nggak mungkin dia main digital, main apa. Tapi ya memang pendekatan tadi WOM ya, word of mouth marketing. Jadi kalau memang satu dari segi rasa, justru kadang tempatnya yang gerah, tempat yang gitu malah justru orang yang cari ya. Seperti nasi goreng kebun sirih misalnya. Itu mau Covid, mau apa, rame terus gitu kan. Saya juga heran nih promosi pakai apa ya, ternyata dulu waktu saya masih sekarang belum berubah ya, kalau sekarang berubah pakai pakai dus dia makannya. Dulu dia masih masak di situ, dia menampilkan cara masaknya itu, nasinya tuh sampai segunung ya, itu diperlihatkan, ya saya foto, saya tuh orang langsung share gitu kan. Nah ini ada sisi-sisi keunikannya emang harus ditampilin ya, misalnya kalau di restoran apa, Mona misalnya pemasaknya itu atau, chef-nya itu memang ada atraksinya misalnya gitu kan, di depannya itu. Misalnya kalau misalnya teh Aceh gitu kan, dia kan atraksi bagaimana sehingga unik. Itu di Pontianak juga ada, itu namanya Kopi Hong atau apa gitu. Itu bukanya hanya sekian jam dan itu rame dan waiting list, kalau kita telat tutup dia. Dia tutupnya semaunya lagi. Saya ngincer ke itu nggak sempat-sempat juga. Penjualnya itu orang tua gitu kan, nggak pakai baju gitu kan, pakai celana kolor doang, engkoh-engkoh gitu kan. Wah, dia bikin teh dan ternyata tuh enak katanya gitu kan. Itu dari mulut ke mulut itu. Sehingga dia nggak pernah beriklan, nggak pernah ini gitu kan. Nah, mungkin sama juga tuh. Mungkin kalau misalnya kita nggak bermain di sosial media, akhirnya orang lain yang akan mensosial mediakan produk kita. Tapi karena si bakso atau apa, dia nggak tahu cara melakukan bagaimana pemasaran yang pas gitu. Jadi ada orang-orang yang memang tertarik dengan apa namanya produknya dia dan kemudian dia secara diem-diem gitu kan memasarkannya itu karena lagi hits kan sharing-sharing lokasi yang paling unik gitu kan. Ada yang ngantri dikit aja kita share gitu. Kemarin saya beli bubur tuh, bubur ayam di kompleks saya di Pancoran Mas gitu kan, dekat kompleks saya. Itu ngantri sampai bermotor-motor. Saya videoin, saya masukin itu karena nggak tahan gitu ngelihat yang unik-unik ngantri itu. Kita tuh emang ada kayak gitu kan. Apalagi tempatnya itu misalnya punya sejarah yang panjang ya. Ini udah puluhan tahun nih Pak. Nah, itu gampang sekali tuh untuk sharingnya. Nah, itu faktornya tuh banyak. Ada faktor tadi anak-anak milenial yang sengaja untuk berlomba-lomba untuk masuk eksis di sosial media supaya di followernya banyak agar apa?
agar tanya tuh, di mana tuh Kak tempatnya gitu kan. Nah, jadi dia eksis, dikasih tahu. Padahal dia bukan pemasarnya si bakso 99. Ya, jadi apa namanya faktornya banyak. Kadang-kadang orang cari yang tempatnya unik, kemudian ada juga di era sekarang ini dari mulut ke mulut, dari orang tuanya, dari saudaranya, dari tetangganya, mulut ke mulut gitu. Itu secara organik ya namanya organik. Organik itu secara benar-benar apa namanya manual banget gitu dari mulut ke mulut 1, 2, terus rame 3, 4 dan dia mempertahankan misalnya salah satu otentik menunya salah satunya apa misalnya bakso tulang misalnya isinya tuh misalnya baksonya tuh isinya dari sumsum apa gitu. Nah itu yang paling unik yang nggak ada dicari mana-mana misalnya. Kalau baksonya mirip gitu kan, itu lama-lama juga hilang gitu kan. Nah ini mungkin ada salah satu yang khas gitu kan. Kalau yang di apa, saya belum ketemu tuh bakso 99 itu kan ibu saya juga apa rumahnya di Parung tuh, tapi di dekat apa namanya Telaga Kahuripan. Itu di mana tuh Yanuar? Itu di pas dekat pasar raya Parungnya itu Pak, dia masuknya di dalam tengah pasar itu. Oh pasar ya. Dari Ya. Polsek itu belok ke kanan ya mungkin ya. Masuknya sih dari pohon besar tuh, Ya pohon besar ke jublek kan kanan ya. namanya kan, ke kanan. Iya. Ke Bukan yang arah Ciseeng itu Pak. oh Kara Ciseeng. Oke, paham saya tahu. Nah, Tuh, saya pernah waktu pas apa di daerah perumahan saya, perumahan ibu saya lagi diperbaiki, saya lewat belakang, lewat Kara Ciseeng. Oh di situ ya. Coba ntar saya coba deh. Kadang-kadang kan gitu kan. Saya sendiri aja nggak tahu kan begitu pas Mas Yanuar ini ngasih tahu. Nah kan ini udah pekerjaan WOM nih berlaku sama Mas Yanuar. Cobain tuh di sini enak gitu. Itu udah WOM. Padahal Mas Yanuar bukan apa namanya bukan marketingnya. Mungkin Mas Yanuar juga mungkin belum pernah nyoba juga gitu kan. Cuma ngelihat rame gitu kan ngasih tahu gitu. Kita nggak tahan gitu orangnya sekarang tuh untuk ngasih tahu ya tempat yang rame walaupun belum pernah coba gitu kan. Nah, inilah fenomena yang sekarang nih. Makanya kadang-kadang kita setting aja, ngikutin aja fenomena seperti itu kita setting bagaimana supaya nyebar nih organik maupun secara otomatis gitu. Otomatis itu secara misalnya pakai influencer, organik pakai ya itu orang-orang nyebarin gitu kan. Misalnya apa dapat rekomendasi dari sini, dapat diskon apa gitu. Seperti itulah modelnya kayak gitu. Akhirnya lama-lama jadi asal bisa bertahan aja, konsisten aja itu Bapak itu yang tukang bakso itu juga kan pasti konsisten dia kan. Nggak mungkin apa 3 bulan tutup kayak Mona gitu kan 4 bulan tutup terus buka lagi. Ya itu susah dapetin apa konsumen yang loyal gitu kan. Ya buka, enggak gitu. Harus yang terus tekun gitu kan. Memang tantangannya besar. Seperti justru itu itu sih. Pak, yang saya heran tuh bisa survive ya, itu dari saya kecil tuh, mungkin udah puluhan tahun tuh Pak. Nah, itu ya apa ya ya itu karena udah apa puluhan tahun itu dia sudah menjadi semacam apa ya apa dia semacam ada apa namanya sesuatu yang ciri khas yang memang akhirnya dari yang orang yang kecil ngasih tahu terus yang gede terus ini eksis nih di sini nih udah lama puluhan tahun di tempat saya dulu ada namanya tukang bubur si kembar jadi yang dagang itu ibu-ibu kembar gitu kan ibu-ibunya kembar udah tua kembar lagi gitu kan nah itu apa unik gitu kan nah itu kita kita biasa selalu rekomendasikan ketika udah mulai rame ternyata dia digusur ya udah pindah tempat udah susah lagi dia pindahnya sekarang ke Tomang gitu misalnya udah susah gitu kan dia mau tahunya di situ kalau udah di situ ya udah begitu pindah ya coba deh siapa si abang tukang baksonya itu 99 buka aja geser aja ke Parung ke mana ke Ciseeng gitu akan sepi kalau bergeser ya sepi gitu atau bergeser ke arah Depok aja dekat rumah Mona gitu jualan 99 itu bakalan sepi gitu kan karena dia sesuatu hal yang harus tetap di situ dan dia mengakar di situ atau buka cabang belum tentu rame juga yang kata Mona tadi di Jambi belum tentu rame juga gitu kan misalnya jadi ada syarat-syarat tertentu ya harus intens, mengakar dan ada yang konsisten menunya itu aja menunya dan juga khas gitu kan cara masaknya. Dia ada cerita di balik itu, misal dari dulu kakeknya yang bikin, sekarang cucunya, yang sekarang tetangganya gitu kan atau apa generasi yang lainnya. Nah, seperti itu sih. Dia dibangun secara organik seperti itu. Gitu Mas Yanuar. Oke, terima kasih penjelasannya Pak. Ya, terus dari siapa nih? Saya buatkan vektor artwork wajah Bapak. Wah, ini siapa nih? Bagus. Boleh, bagus. Ya kan saya model, saya sering difoto, sering digambar, oke gitu kan. Silakan gitu ya. Ya Pak, saya makanya minta izin dulu gitu kan. Oh iya.
Terus saya kasih foto saya yang bagus gitu kan, biar Oh nanti, iya boleh Pak. oh iyalah, jangan pakai ginian gitu kan. Saya ada kok foto saya yang atau foto-foto saya yang di web itu bagus-bagus, cakep-cakep gitu. Siap Pak, nanti saya PC ya Pak. Oh iyalah itu, tolonglah gitu ya. Saya disebarluaskan, kalau saya nyalek kan lebih gampang lagi nanti, gitu kan, memasarkannya. Oke, siapa lagi yang mau tanya gitu kan? Oh, oke, ada yang left gitu kan. Oke, yang kalau memang sifat apa, ada yang bekerja apa yang itu. Siapa teman-teman? Mbak Lilis, ada yang mau tanya Mbak Lilis? Mbak Lilis kan apa beda ya ininya ya. Mbak Lilis guru ya Mbak ya? Ya apa namanya? Nah, bagaimana tuh kalau apa namanya di era sosial media seperti ini kan tuh tantangan juga lumayan tuh. Karena saya kemarin ada ngebimbing apa mahasiswa saya skripsi, dia sedang meneliti tentang bagaimana guru di era sekarang ini menjalin komunikasi dengan si apa siswanya di era digital. Ya, di era digital apalagi apa namanya apa komunikasinya lagi, kemudian apa cara neranginnya, cara ini itu tantangan banget itu komunikasi guru dan murid di era digital dan di era pandemi itu sangat berubah gitu kan. Komunikasinya bukan dua arah lagi aja gitu. Udah multi arah tapi tetap aja karena kendala namanya jaringan itu tantangan juga besar. Ada mau ditanyakan Mbak Lilis? Untuk saat ini mungkin cukup bisa dipahami kok. Terima kasih. Ya, saya mau mendapatkan apa namanya apa insight dari teman-teman yang lain kan dari ada yang produk, restoran, ada yang dari macam-macam, dari hijab, dari apa sehingga nanti kita bisa apa namanya lebih kaya lagi nih. Jadi kita tahu bagaimana hal-hal apa yang bisa kita pakai yang sifatnya ini fleksibel. Dari sisi komunikasi, komunikasi apa yang kita pakai nih. Di guru bisa, di hijab bisa, di restoran bisa gitu kan. Oke, siapa lagi yang mau tanya? Silakan. Saya, Pak. Oke, Rusidah, silakan. Terima kasih sebelumnya, Pak, atas waktunya. Lebih ke sharing sih sebenarnya, Pak, tapi ada yang ingin saya tanyakan juga. Nah, kan menjadi seorang konten kreator itu merupakan salah satu personal branding ya, Pak. Nah, sekitar 1 tahun saya sudah aktif dalam membuat konten gitu. Intinya jadi konten kreator, tapi saya ini orangnya kurang bisa show up gitu, Pak. Jadi orang taunya saya anonim dalam membuat konten. Jadi orang tahu karya saya, tapi saya nggak nampakin diri gitu. Nah, berawal dari konten kreator biasa, dari saran dari followers itu bikin komunitas. Nah, komunitasnya udah berjalan lama sih Pak, hampir setahun juga. Nah, dari komunitas itu kan seperti di pembahasan Bapak sebelumnya bahwa kita bisa mendirikan produk dari berawal dari personal branding yang dinamakan intellectual property gitu ya Pak. Nah, sebelum merilis produk ini, saya sempat untuk riset juga terkait engagement dan lain sebagainya itu cukup bagus. Namun kenapa ya pas sebelum rilis itu para followers gitu sangat disambut baik. Nah, tapi pas produknya sudah rilis gitu ternyata nggak sesuai ekspektasi gitu. Apakah memang produknya tidak sesuai dengan apa yang mereka inginkan ataukah formalitas aja gitu followers, karena kalau dari engagement, dari komen, like, followers bahkan dan lain sebagainya tuh cukup bagus gitu Pak. Gimana gitu saran Bapak barangkali? Ya, oke. Emang nggak menjamin ya makanya ya, nggak menjamin yang namanya follower kita banyak, udah pasti produk kita akan laku nih. Jadi nggak itu. Jadi emang nanti akhirnya kesaring Rusida akan kesaring mana yang benar-benar yang namanya follower kita. Jadi kita juga nggak harus yang namanya, misalnya kita mau jual produk nih, jangan tergantung sama follower gitu kan. Karena follower kita tuh ya seneng ketika kita bikin konten aja, tapi gitu kita jualan, aduh itu susah tuh gitu kan. Saya ini lagi ngonten itu, wah suka nih tentang wisata. Saya akhirnya follower saya sampai puluhan ribu gitu kan. Saya tawarkan, mau nggak beli voucher belanja wisata ke saya, harganya segini gini. Pergi semua gitu kan. Pasti gitu. Udah natural seperti itu. Mereka senang memang ketika memang engagement-nya itu diadakan memang seperti itu hiburan.
Kalau jualan akan berbeda. Seperti tadi saya contohnya kalau Anda ada di buku saya tentang namanya Aulia Aulia apa namanya, saya lupa itu namanya. Dia bikin konten untuk dia adalah perusahaan pembuat hijab dan perlengkapan pokoknya perlengkapan untuk perempuan lah yang syar'i. Itu dalam kontennya dia nggak pernah dia jualan. Saya nggak pernah jualan sama sekali. Dia bikin konten itu dekat pabrik-pabriknya dia, orang lagi ngejahit, dia bikin kontennya di sekitar situ, tapi nggak jualan sama sekali. Kalau dia jualan aja, itu pasti akan ditinggalkan gitu kan. Tapi dia jualannya itu diarahkan ke Instagramnya dia gitu. Yang mau suka masuk aja ke Instagram saya gitu. Jangan dicampur baurin kalau menurut saya ya. Nanti lama-lama tuh orang akan ini jualan juga ujung-ujungnya Rusida malas keluar gitu kan. Itu natural gitu kan. Ketika saya begini kan lagi ngajar nih, wah banyak nih penggemarnya gitu kan. Begitu saya teman-teman jangan lupa ya beli buku saya. Langsung Panggoro ujung-ujungnya jualan, pasti pergi atu-atu gitu kan. Atau nggak respect lagi gitu kan. Seperti itu. Jadi sifatnya tuh sosial media seperti itu. Follower kita tuh hanya paling 10% atau 5% yang memang benar-benar follower sejati gitu kan. Selebihnya hanya itu aja, hanya yang sifatnya ikut-ikutan aja. Tapi mengenai konten kamu yang tanpa personal branding kamu, tanpa orangnya, itu bisa. Karena Anda kalau lihat di TikTok ya, saya patokannya TikTok lagi ngetren kan. Indofoodies misalnya, Indofoodies itu dia sebagai namanya reviewer martabak. Itu kontennya bagus dan juga followernya banyak gitu kan. Followernya banyak, bahkan ada komunitas gitu kan, bahkan dia rekomendasi iklannya banyak yang masuk malah dia. Iklan Toblerone, iklan macam-macam dia banyak. Tapi dia nggak pernah menampakkan wajahnya dia, jati dirinya dia nggak ada. Itu boleh aja di saat era digital ini penampakan yang sifatnya fisik itu nggak terlalu dibutuhkan juga, tapi dia lebih relevan. Yang penting konten itu relevan, disukain orang, udah cukup itu. Nanti ketika kita muncul gitu wajahnya gitu, oh ini dibalik ini kan nggak semuanya suka gitu kan. Apalagi misalnya nih mohon maaf ya, kamu berhijab gitu kan, ternyata si komunitas kamu ada yang nggak berhijab atau yang bukan orang-orang yang yang menyukai misalnya terlalu yang ini gitu kan, ya lama-lama kan mundur juga. Ya udah, kamu apa adanya aja. Maksudnya kalau kamu emang yang di belakang layar aja terus gitu kan. Menurut saya seperti itu, dibangun tuh komunitasnya, tapi jualannya di platform lain, diarahkan. Teman-teman, saya jualan ini kalau mau masuk ke ini ya, follow juga ya Instagram saya, misalnya bisa gitu tuh. Bisa kamu punya TikTok, follow ya Instagram saya ya, misalnya jualan. Atau follow ya ke Instagram saya yang satu lagi gitu kan, yang versi jualannya, khusus jualan aja webnya. Tapi di konten kamu khusus untuk yang engagement itu aja. Menurut saya seperti itu, karena saya melihat pengalaman saya itu seperti itu. Begitu jualan aja, hilang. Kayak misalnya saya di Instagram saya kan, Instagram saya tadi saya udah bangun tuh engagement saya tuh. Saya mau menulis tentang hal-hal yang sifatnya filosofis. Dari namanya quote, dari saya mau filosofis yang memiliki makna yang banyak lah. Ketika saya mulai jualan buku, konten saya isi buku-buku, akhirnya lama-lama konten saya jadi Anda lihat ya Instagram saya itu jadi aneh itu isinya. Aduh, saya jadi galau gitu kan. Nah, itu harus saya mau perbaiki lagi gitu kan. Ada iklan buku lah, ada iklan marketing, ada filosofis, nggak ngerti udahlah. Jadi saya engagement saya jadi berkurang gitu. Ketika saya melakukan posting-postingan konten, jadi engagement saya berkurang. Karena saya berubah arah gitu kan. Arah saya jadi jualan kok gitu. Jadi ada beberapa orang yang nggak ini gitu. Makanya saya nyari follower nih di kelas ini, ya harus follow saya gitu, biar saya ningkatin lagi nih follower saya turun gitu kan. Gitu. Nah, artinya seperti itu ya, teman-teman yang lain juga gitu. Dibedain nanti konten yang namanya seperti tadi Fajaria misalnya. Ini udah bagus nih engagementnya, bikin konten-konten tentang makan apa-apa. Nanti Fajaria jualan deh. Jualan apa aja gitu. Coba deh. Lama-lama hilang. Jualan skincare lagi yang nggak ada hubungan sama makanan misalnya. Saya pakai skincare ini loh, gini-gini. Udah langsung beng satu-satu hilang. Ini kontennya apa sih gitu, nggak konsisten gitu. Seperti itu ya, menurut saya seperti itu Rusida, dibangun, dicari akun yang berbeda aja kalau mau jualan. Menurut saya ya seperti itu. Supaya engagement kamu nih tetap dijaga.
nanti engagement kamu ini bisa bermanfaat untuk apa? Untuk endorse dari produk lain gitu kan, jangan produk kamu gitu. Seperti itu menurut saya seperti itu. Ya, Rusida ya. Iya, Pak. Kalau dari apa ya promosi banyak yang mau promosi, cuma apa ya followers nih pada bilang gitu, kalau misalkan akunnya nggak usah dibuat promosi gitu, jadi pada ngilang setelah misalkan kita promosi ataupun ngeluarin produk kita tuh hilang satu-satu. Oh, oke. Nah, caranya itu kamu membuat deh, coba kamu lihat konten-konten kreator deh. Dia bagaimana mengiklankan sebuah produk menyatu dengan kontennya dia gitu kan. Jadi jangan dipisahkan. Misalnya konten kamu misalnya kayak Fajaria misalnya makanan ya. Terus dapat konten misalnya saya mau mempromosikan teh. Fajaria tolong dong endorse teh saya. Fajaria akan mikir nih, gimana cara masukin konten saya yang seperti biasanya karakter saya, terus masuk tiba-tiba teh. Gimana caranya? Oke, saya bikin. Jadi seolah-olah tuh kamu nggak berasa bahwa kamu tuh lagi ngiklan gitu. Kalau tiba-tiba tadinya kamu Rusidah ngomong apa, tiba-tiba muncul, saya mau mempromosikan teh nih begini. Wah, udah langsung orang, ya kok berubah nih gitu. Nah itu cara masuknya tuh harus smooth gitu kan. Harus benar-benar apa namanya orang tuh harus ada dibikin nyamar gitu kan. Iklan kamu tuh harus samar, harus menyatu kepada karakter kamu. Ya, karakter kamu makan misalnya Fajaria makan ya makan aja. Nanti iklan itu di terakhirnya. Saya pedas nih. Kalau saya pedas biasanya saya minum teh. Nah, saya pilih tehnya misalnya teh kahuripan nih. Yang biasa saya pakai misalnya pakai yang tipe varian melati. Nah, ini cocok banget untuk menghilangkan pedas saat saya makan, misalnya gitu kan. Udah titik gitu kan, nggak usah untuk beli di sini Anda hubungi ini nggak perlu lagi gitu kan. Nanti kalau tertarik nanti di konten terakhir aja kamu lewat tulisan di captionnya aja kamu tulis detailnya gitu kan. Tapi di konten kamu pertahankan karakter kamu. Menurut saya seperti itu. Si endorser atau si itu pemasang iklan juga tahu kok gitu. Dia nggak mau kamu tuh berubah gitu kan. Pakai karakter kamu aja. Saya nggak pernah gitu. Misalnya saya ngasih Fajaria gitu, Fajaria tolong dong endorse produk saya. Saya akan ngikutin gayanya dia gitu kan. Terserah si Fajaria mau diapain ke teh saya gitu misalnya. Tapi yang penting masuk di followernya dia ngerti bahwa ada produk kahuripan terlihat di situ. Seperti itu, Rusida. Nah, iya Pak. Emang proses sih semua. Ini Pak pas apa ya kalau yang produknya mungkin kurang laku gitu. Tapi pernah beberapa bulan yang lalu dan sampai sekarang juga ketika saya buka online course tuh lebih banyak yang tertarik gitu daripada produknya ini. Tapi kan kita namanya manusia ya Pak, butuh penghasilan tambahan kadang-kadang. Jadi kalau menurut Bapak nih lebih apa ya optimal kalau misalkan saya meningkatkan untuk online course-nya aja daripada produknya gitu, ataukah tetap diiringi dua-duanya? Enggak, kamu dikonversi aja. Online course-nya tetap jalan. Nah, sponsorship-nya tuh si produknya. Jadi hanya sponsorship aja produknya tuh misalnya di online course-nya itu misalnya nanti muncul logonya siapa, logo produknya. Kalau saya seperti itu aja. Jadi si pemasang iklannya harus tahu ini kamu juga karakter kamu juga supaya nanti bisa ngikutin sebenarnya seperti itu sih gitu daripada tiba-tiba kamu online course-nya laku gitu produk enggak kan nggak enak juga sama si misalnya pemasang iklannya atau apanya. Nah, kamu kasih syarat itu, oke Pak, saya mau promosiin produk ini tapi pakai di sini aja ya di online course karena online course ini engagement cukup tinggi nih gitu. Kamu kasih tahu gitu. Jadi diedukasi juga sih ininya. Tapi kalau memang ternyata emang udah nggak ketahanan juga namanya promosi udah masuk banyak, apa boleh buat, hajar aja. Akhirnya nanti secara natural tuh follower kamu akan terseleksi. Nah, karena terseleksinya gitu, nah kamu coba tingkatkan lagi supaya engagement-nya itu selain itu nanti terseleksi mana-mana aja yang follower kamu masih tetap di situ. Kan sekalian evaluasi. Nanti kan terseleksi tuh follower-follower yang sifatnya hanya sementara atau yang permanen seperti apa. Mungkin dari 10.000 follower kamu mungkin hanya 8.000 yang memang setia sama kamu. Ya udah 2.000 nggak apa-apa. Yang penting nggak apa-apa follower sedikit tapi aktif dibanding followernya kamu banyak tapi hanya robot doang gitu kan, hanya sekedar iseng-iseng doang. Nggak. Mendingan seperti itu. Follower dikit juga nggak apa-apa kok.
nggak pengaruh gitu. Menurut saya seperti itu terus dia sudah. Karena sekarang ini patokannya bukan follower. Patokannya adalah bagaimana follower sedikit itu adalah follower yang aktif. Aktif apa? Dia aktif menyebarluaskan informasi yang dari kamu gitu kan. Kayak tadi yang tadi apa kata Mas Yanuar tadi tentang apa sih bakso tadi 99. Mungkin dari orang yang dikit dulu itu, dikit 10 orang, tapi dia aktif belanja terus itu akhirnya dia menyebarluaskan pelan-pelan pelan-pelan. Jadi tuh organik lagi muncul gitu kan. Dibanding kamu pertahankan yang 10.000 gitu, tapi ada yang beli, ada yang enggak. Tukang baksonya itu hanya nemenin orangnya doang, kelihatan rame tapi hanya nemenin makan doang gitu. Hanya minum doang, nggak beli bakso gitu. Ada yang cuma numpang wifi gitu. Nah itu akhirnya apa? Fiktif doang aja. Banyaknya orang tuh bukan jaminan. Menurut saya seperti itu. Terseleksi nggak apa-apa. Anda coba aja. Anda harus coba yang namanya tes marketnya, tes follower Anda. Saya pakai produk ini, saya beriklan, pergi nggak follower saya? Oh pergi. Oke, saya berini, oh nambah, oh artinya saya kombinasi deh misalnya gitu. Harus dievaluasi juga harus tidak menurut saya. Udah perlu dievaluasi tuh. Gitu. Seperti itu ya, Rizida ya. Baik Pak, terima kasih. Oke, dari sekarang dari Tika. Tika, kenapa Tika nih? Konten tetap harus membangun branding. Ada contoh Coca-Cola identik dengan warna merah. Kalau Gojek hijau, hitam. Apakah membangun branding itu bisa hanya dengan karakteristik tanpa? Ya, Tika, ya membangun branding itu ya memang banyak sih ininya komponennya Tika. Jadi macam-macam ya. Ada membangun branding itu lewat suara ya, namanya sound identity. Anda tahu kan tahu bulat gitu kan? Itu kan harus ada suaranya. Cuma tanpa suara di tahu bulat kamu jualan, diem aja gitu, nggak ada suara identitasnya. Ya orang nggak tahu, nggak laku gitu kan. Atau misalnya susu murni nasional, harus ada suaranya, identitasnya. Itu branding juga. Atau si ibu-ibu Yakul gitu kan, dengan sepeda dengan seragamnya ibu Yakul gitu kan, dengan tas merahnya, itu brandingnya. Jadi tidak hanya sekedar yang namanya warna-warna aja gitu kan, tapi ada macam-macam tergantung produknya. Kalau sari roti dia pakai identitasnya lewat yang namanya suara. Tapi kalau misalnya apa si Holland Bakery, Anda tahu kan Holland Bakery? Nah, itu pakai apa arsitekturnya, gedungnya pasti harus ada kincirannya tuh. Kalau di toko-tokonya dia, itu identitasnya dia, brandingnya tuh kayak gitu. Jadi orang tahu wah ini si bakery nih gitu kan. Jadi banyak sekali nih identitas branding ya. Sekalian dari warna untuk identitas. Kalau kalau Coca-Cola contoh dari Tika ini adalah identitas branding. Macam-macam dari bau. Wakai itu dari baunya tuh. Dari bau wakai itu aromaterapinya dia orang jadi ini wakai nih, orang langsung imajinasi langsung ke situ. Misalnya apa? Roti O gitu kan. Roti O juga gitu. Dari smell-nya, dari baunya. Gitu. Dari identitas dari baunya itu udah tahu nih pasti ini roti O nih gitu kan. Apalagi gitu kan dari rasa, dari tekstur. Teksturnya bisa dilihat kasar nih, oh pasti produk ini nih gitu. Jadi banyak ya identitas itu ditunjukkan bukan dari sekedar yang namanya tampilan luar gitu kan. Ada dari suara, ada dari kemasan, ya, ada dari tekstur, ada dari rasa, gitu kan, macam-macam. Jadi nantilah di pertemuan berikutnya saya coba angkat tentang branding ya supaya teman-teman nih yang pelaku usaha, yang praktisi bisa juga ada pengetahuan dikit lah tentang branding. Seperti itu ya. Nggak on cam karena oke nggak apa-apa Tika nggak apa-apa nggak pakai kamera. Oke, yang lain yang dari itu dong Kathy, kamu dari jauh-jauh itulah nanya gitu situasi di sana seperti apa kalau jualan gitu kan, siapa tahu Mona cocok tuh dagang di Indonesia Timur gitu, dagang di Ambon apa di Maluku ya Kathy ya. Iya Pak, di Maluku. Nah, tuh siapa tahu Mona tertarik buka di Maluku, jadi bantuan Kathy tuh kira-kira menu apa yang cocok gitu kan. Nanti disurvein gitu kan. Siapa tahu ya gitu kan. Oke, ada mau tanya? Silakan. Satu lagi deh yang mau tanya, silakan. Sebelum saya tutup. Apa? Mau tanya? Siapa?
Katie mau tanya? Iya Pak, iya Pak. Oke, silakan Katie. Nah Pak, ini keluarga saya kan punya usaha, kita kayak punya usaha media gitu. Tapi awalnya kita buka media cetak dulu. Nah, karena peminat bacanya itu tidak banyak yang dari kita harapkan, akhirnya kita ke media online, kita ke digital. Pada akhirnya sebenarnya yang media cetak pemasarannya itu lebih bagus daripada yang digital. Nah, sementara kita kayak lagi berusaha untuk meningkatkan views, pembaca, kemudian tingkatkan kerjasama dengan dari pihak pemerintah dengan kita begitu. Nah, yang jadi kendalanya itu sampai sekarang kita belum ada peningkatan kayak minatnya itu sampai sekarang belum ada, kayak lebih bagusnya yang apa ya Pak, yang cetak ketimbang yang digital gitu Pak. Jadi apa ya tips dari Bapak untuk kita kayak tingkatkan kembali kita punya usaha ini Pak, seperti itu Pak. Media cetaknya bikin apa, Katie? Kita kan media kayak media online suara damai gitu Kak. Kita kayak punya perusahaan pemberitaan gitu Kak, kayak berita-berita daerah gitu Pak. Oh, jadi kayak koran gitu atau majalah? Kita produksi awalnya itu produksi majalah, kemudian lambat laun kita juga produksi koran gitu. Karena biaya produksi kita lebih besar daripada yang kita maksudnya pengeluarannya lebih besar, akhirnya kita kembali ke digital gitu, media online gitu Pak. Kayak pemberitanya langsung dibuat secara online saja Pak. Oke, terima kasih Katie. Emang kalau media cetak ini emang udah turun ya, maksudnya minatnya bukan minat bacanya aja, tapi minat untuk bacanya juga, minat untuk membelinya juga berkurang. Karena apa? Karena udah ditinggalkan orang pada ke digital. Tapi Katie mungkin dari sisi misalnya kalau mau bertahan, kalau mau survive ya, langkah-langkahnya satu kan memang susah juga survive di media juga. Yang tadi saya contohnya dari Her World. Her World tuh majalah besar tuh, majalah Her World Indonesia. Itu aja sampai kolaps gitu kan. Nah, kalau di daerah ini mungkin karakteristiknya berbeda ya. Di daerah ini mungkin masih banyak orang yang suka bacanya lewat fisik gitu kan, fisik gitu kan, fisik. Artinya nanti diklasifikasi lagi menurut saya ininya peminatnya sekarang nih yang baca fisik nih berapa sih yang paling suka, ya udah itu aja kita maintain. Dan juga di digitalnya, koran digitalnya juga harus bisa menghasilkan atau menghasilkan pemasukan juga, Katie. Jangan hanya sekedar sosial media aja gitu kan, hanya memenuhi supaya orang baca gitu. Kan kita kan bukan media sosial gitu kan. Kalau sosial mah nggak apa-apa, nggak usah dapat duit gitu kan. Tapi ini kan media yang komersil. Artinya kita perlu yang namanya dapat pemasukan juga. Jadi jangan hanya memindahkan media cetak ke digital udah selesai. Tapi perlu yang namanya mengkonversi yang dari digital ini bisa menghasilkan juga. Misalnya membawa iklan itu masuk ke media Anda, media digitalnya. Misalnya ketika Anda ada iklan yang mau masuk, misalnya iklan koran yang mau masuk, kita akan iklankan juga di digital juga Pak. Jadi paket gitu kan. Jadi Anda bayar satu, dapat 2 tayangan media misalnya gitu formatnya. Atau di media ini juga gitu, kita bekerja sama. Jadi ada namanya nanti kita belajar namanya ada AdSense, ada namanya AdWords. AdSense itu bagaimana si media itu nanti iklan-iklan itu masuk tuh di website Anda, website media Anda tuh. Jadi dia kayak pop up tampil gitu, Tokopedia muncul atau misalnya beli-beli atau Shopee itu masuk di website atau di koran Anda tuh muncul secara elektronik kecil-kecil gitu pop up. Kalau AdWords gitu kan, jadi ada media kamu, nanti ada tulisan tuh, ada iklan di kiri-kiri kanan tuh, tulisan doang, namanya AdWords. Jadi link doang gitu kan. Nah itu kamu harus pelajarin lagi tuh, Katie. Apalagi kamu udah nanti masuk ke digital marketing di saya ini, coba pelan-pelan diolah tuh. Jadi jangan sekedar mindahin dari cetak ke digital aja, tapi tanpa ada benefit dari si korannya. Harus ada benefitnya, harus ada iklan yang masuk,
harus ada kerjasama yang masuk gitu kan, harus ada yang namanya jualan produk di dalam media digital Anda harus ada konversinya. Kalau nggak ada ya capek gitu kan, sama juga dia Anda double kerjanya gitu, double capek gitu kan. Menurut saya seperti itu. Jadi sebelum ke digital ya dipikirkan juga misal penurunan iklannya 10%, nanti 10% cari di digitalnya apa bentuknya. Entah kerjasama, entah kamu apa, tapi engage-nya harus banyak dulu, follower-nya harus banyak. Jadi kamu bisa jualan. Ketika jualan kamu misalnya, ini follower saya yang akses media saya adalah 10.000 orang. Nah, ini 10.000 orang ini adalah potensial market yang kamu bisa jualan. Siapa tahu saya bisa kerjasama dengan medianya Kathy untuk memasarkan produk teh kauripan misalnya. Tolong dong Kathy masukin dong iklan saya di teh kauripan tapi yang untuk di media digitalnya saja gitu misalnya. Itu bisa. Anda buka tuh iklan, buka yang namanya peluang memasang iklan di digital. Tapi emang harus dibagusin dulu tuh tampilan digitalnya. Menurut saya seperti itu. Kathy, supaya nggak sia-sia. Maksudnya begitu Anda transisi ke digital juga menguntungkan. Jadi Anda dapat double 2 tuh. Nutupin operasional secara keseluruhan. Menurut saya seperti itu, Kathy. Memang harus perlu proses sih ya. Proses. Gitu, Kathy ya. Oke, ini dari siapa lagi? Dari, maaf Pak, oke ditunggu juga Pak materi AdSense SEO. Oke, ya AdSense ya. Kalau AdSense jadi saya nggak ini ya, materi AdSense dan SEO ini enggak secara teknis, karena kita ini namanya marketing, digital marketing communication. Kita ini adalah calon sarjana ilmu komunikasi gitu. Jadi bukan sarjana ilmu digital gitu kan. Karena itu belajar sendiri nanti di digital marketing secara AdSense secara tekniknya seperti apa, SEO dalam mengoptimalkan namanya mesin pencari seperti apa, ada caranya. Kalau saya jelaskan di sini nanti materi inti secara komunikasinya nanti hilang ya. Nanti akademik juga nanti akan menanyakan ya fenomena komunikasinya di mana atau ilmu komunikasinya di mana gitu. Karena SEO, AdSense dan AdWords itu adalah teknis malah mendekatkan yang namanya nanti coding gitu. Jadi IT nanti itu ranahnya IT. Tapi kita tahu sedikit aja nggak apa-apa ya gitu kan. Tapi jangan detail gitu kan. Oke, itu ya. Mudah-mudahan nanti saya sampaikan nanti pas masuk ke materi digital nanti adalah SEO seperti apa, AdSense seperti AdWords seperti apa tergantung nanti produk Anda seperti apa yang cocok. Nanti pilihan medianya banyak banget itu di digital. Sangat banyak. Ada Google tadi, Google Ads, ada Google apa yang tadi kata Suci ya. Seperti itu. Oke, teman-teman, ada lagi nggak? Kalau nggak ada, saya sudahi pertemuan kita. Udah 12:30, lumayan juga ya kuliah kita hari ini. Mudah-mudahan tadi masukan dari Mona, dari Fajaria, dari Suci, Kathy, dan teman-temannya ada Rusida dan lain-lain, Romi juga, itu bisa menambah kita lebih memperkaya lagi nih bahwa digital ini ternyata sangat potensial bagi kita semua, siapapun kita ya. Siapapun kita ini potensial nih untuk mengembangkan usaha apa aja. Mau personal branding, mau apa itu bisa gitu kan, menjadi suatu hal yang menjadi bermanfaat bagi pengembangan baik ilmu pengetahuan maupun ekonomi kita gitu kan dari sisi ini. Nah, maksudnya menurut saya dimanfaatkan digital ini sebagai sarana untuk kita meningkatkan pengetahuan dan ekonomi kita supaya kita jangan hanya jadi pemain aja tapi kita hanya juga pelaku. Oke, teman-teman, terima kasih atas perhatiannya. Di sini model Anggoro telah memberikan siaran langsung dari studio saya. Mudah-mudahan kita nanti ketemu lagi di frekuensi yang sama dengan batik yang berbeda. Siapa tahu mau endorse batik saya nggak nih? Saya pakai baju apa kayak produk Anda gitu kan? Saya endorse nih. Asal jangan pakai hijab ya. Nanti ada yang jualan hijab, saya suruh pakai hijab lagi, gitu kan? Ya nanti kapan-kapan kita ketemu lagi dengan materi yang nanti di pertemuan 5 apa-apa saja yang nanti mungkin berpotensi untuk masuk ke digital ya. Nanti saya ada tuh materinya, mudah-mudahan di 5, di 6 itu sampai transisi kita ke digital, pertemuan 7, pertemuan akhir sebelum UTS. Oke teman-teman, terima kasih atas waktunya. Yang tadi di jalan, hati-hati ya, pinggir dulu atau apa, yang teman-teman yang lanjutkan aktivitas silakan. Selamat
berbuka puasa nanti bagi teman-teman yang mau berbuka puasa nanti. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai bertemu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Salam. Terima kasih Pak. Mona, saya tergol yang cewek aja. Makasih Kak. Oke. Bisa banget Pak. Waalaikumsalam. Betty. Salam. Ini jangan ditegur Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Model. Oke. Saya gitu dong panggil saya model ya. Oke ya, terima kasih. Saya izin untuk live ya. Ya Pak. Oke, bye-bye.